akibat bujukan si ular itu, matinya itu bukan mati yang seperti kalian maksudkan, tidak bernafas, tapi mati matinya apa, jatuh Bu? dalam dosa. Oh, gitu. Maksudnya jatuh dalam dosa gimana, Bu? Ah, ini Mi, yang kalian ini otaknya ini nih. dangkal. Ini. Dangkal. Jadi hukuman itu bisa berupa kiasan gitu, Bu ya? Bukan kiasan, tapi itu kan pengedar narkoba. Kamu kalau mengedarkan narkoba, kalau ketangkap akan ditembak mati. Tapi kiasan mati itu maksudnya kamu nggak boleh mengedarkan lagi, gitu. Aduh, begini, apa Pak, tunggu ini? dulu. Hukuman itu harus nyata. Karena sifatnya hukuman itu adalah memberi pelajaran supaya tidak diulangi lagi. Nah, tapi kalau kiasan matinya ini jiwanya yang mati. Mati tidak masuk surga. Ngibul. Sudah tidak hidup dengan tentram, sudah tidak begini kan waktu manusia diciptakan itu dikatakan bahwa manusia dimasukkan ke dalam Taman Eden. Mereka tidak pakai pakaian waktu itu, masih bersih, tidak berdosa. Akibat dari dosa itu, karena bujukan si setan itu si ular, mereka jatuh ke dalam dosa. Nggak usah khotbah, Kemudian nggak usah mereka khotbah. malu Nggak usah melihat khotbah. dirinya. Nggak usah khotbah. Ini sebab pada hari engkau memakannya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Cocok, mati bukan Mati. mati, Iya, bukan kamu- tidak bernafas. kamu tapi dapat mati dari dalam- mana Itu mati apa di coba? situ artinya itu jatuh dalam dosa. Itu dapat dari mana? Sinyal. Penafsiran siapa yang kamu pakai? Ya Asumsi penafsiran yang jalur mandiri. Nggak masuk. Kalau di penafsiran bawah- jalur mandiri nggak Ada. masuk. Di bawah ada Bang Itu Siam. asumsi. Bapak ini tidak belajar Asumsi itu. itu. Coba Iya, Anda kalau- tunjukkan kepada kalau saya Anda referensi berjalan apa. Iya, cuman gini. Coba. nggak tahu Referensi siapa yang apa yang kamu pakai bahwa mati di situ adalah bukan mati betulan. Referensi apa yang kamu pakai? Silakan. Ya ini referensi yang ada di kitab suci. Ini kitab suci Iya, sendiri mengatakan dia mati Kamu tapi dia menafsirkan masih hidup. jalur mandiri, bukan nggak ada referensi. Mana referensimu? Masa menafsirkan jalur mandiri? Padahal di dalam kitabmu, di dalam Amsal 3 ayat 5, dikatakan percayalah kamu kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan Tunggu, janganlah Pak. kamu Jangan bersandar sampai atas situ dulu. pengertianmu sendiri. Ini kamu menafsir berdasar pengertian sendiri, nggak diterima. Nggak diterima. Nah, aduh kasihan. Aduh. Berarti banyak daging-daging ular itu. Iya, sepertinya makan daging ular ini. Penggoda. Coba referensi apa yang kamu bisa tunjukkan ke saya bahwa mati di situ maksudnya itu mati dalam dosa. Maksudnya jatuh dalam dosa. Aduh, Kalau kasihan. kalau Adam itu artinya mati dalam dosa, kenapa Hawa masih diberkati Tuhan? Iya, ingat Pak. Ini manusia adalah ciptaan Tuhan yang paling mulia. Woi, Kita mati, ini woi, mati, beda woi. dengan yang lain. Woi, mati, Mati ya, woi. mati. Sudah Coba hilang mati artinya nyawanya, apa itu, tidak mati? hidup lagi. Woi, mati, woi. Mati itu apa? Ya, Ini hilang membuat nyawanya. penafsiran Itulah orang sendiri. kalau katanya orang beragama lalu tidak tahu itu mati secara rohani. Mana di sini mati rohani? Mana di sini mati rohani? Rohani Mana di sini Mana mati bisa rohani? katakan Karena kamu mana? akan mati rohani pada saat kamu memakannya di mana? Jangan nambah-nambah. Iya, itu kalau orang yang pintar itu tidak kasar bahasanya, Oh, ngibul, tapi memakai ngibul, bahasa ngibul. yang mengandung arti yang dalam. Udah, kalau nggak punya data turun aja lah. Kalau nggak punya Iya. data turun aja. Tidak Kita nggak apa-apa. butuh diajak Tapi- muter-muter orang yang nggak punya data. Kecuali Anda bisa menunjukkan data kepada kita pakai referensi. Ini mati itu hasilnya mati dalam dosa. Ini pakar mana yang mengatakan seperti itu? Nggak bisa, jalur mandiri nggak diterima. Ini kan mati, sudah mati. Udah, Mati nggak ada hubungannya dengan data, Tuhan. nggak ada data. Iya, Turunin silakan Bang Gerasi, turun saya nggak mau saya. diajak Ini muter-muter. memang kalau orang dangkal. Mbak itu asal Natalia mau bunyi diajak muter-muter, kosong nggak? nyaring bunyinya. Udah turun aja Tahu? Bang, turun Turun, aja. turun, Bang. turun, turun. Turun saya. Nggak ada referensi. Iya. Nggak ada Turunin, referensi. turunin. Kau yang Paling dangkal, betul. otakmu Semangat. itu. Udah. Selamat malam Bang Juma. Iya, malam saja. Waalaikumsalam. Kasih turun. Itu Ibu kalau mau Maria. bikin bodoh orang itu begitu. Bikin bodoh.
Ibu Iya, mati Maria, saja kau persoalkan. Gurunda. Menurut kami itu mati secara rohani. Iya, untuk Ibu Maria. menutupi Tuhanmu Itu namanya penipu. dosa asal. Untuk Dosa menutupi asal. Tuhanmu Dosa penipu, asal yang kamu manusia. menghayal bahwa mati di situ Tidak ada menghayal, adalah kau mati yang rohani. menghayal. Asal Inilah bunyi. cara-cara tipu untuk menutupi tipuan Tuhannya. Coba kamu berbicara Tuhanmu dengan jujur Tuhanku sama. bahwa di Tuhan itu situ satu. mati di situ adalah mati betulan, maka Tuhanmu nampak sekali itu dengan Tuhanmu saya itu kan sama. penipu. Kau Udah yang turunin, penipu, nggak ada asal data dia. bunyi. Udah. Bang Imrati Iya. turunin. Bang Imrati Kasih turun saja. Nggak ada Bapaknya data terlalu turun. banyak makan ular kayaknya. Aduh, Iya, ular. dibiarin. Turun Kalau aja, nggak saya yang turun. turun aja, Bang. Pemakan ular. Kalau nggak diturunin saya turun. Saya nggak mau debat muter-muter kayak gitu, nggak ada itu. Loh, kok jadi turun berdua Bang Zuma mana Bang Loh, Zuma? Bang Zuma mana? Turun juga, diturunin juga. Kepencet ya sama host. Jangan mau diajak muter-muter kecuali dia bisa bawa Sebentar data, oke? Kita sudah bawa data berdasarkan KBBI mati itu artinya tidak hidup lagi. Bang Zuma kemana Bang Zuma? Nah ini ngambek dia, Bang Juma ngambek. Karena makanannya kita habisin duluan, ngambek dia. Itu makanan saya, kenapa kamu habiskan? Gitu. Soalnya kalau cari oten yang waras mana ada di Indonesia ini. Aduh, susah. Iya, jadi kita diskusinya dengan siapa nih sekarang? Aduh, itu ada masih satu Martin tuh. Oke, Udah mudah-mudahan dia berkali-kali. berdata ya. Udah kemarin Bang. Hmm? Udah kemarin. Oke, apa materinya? Penipu Mati, ulung, Bang. iblis atau Tuhan? Mati. Materinya. Tuhan Oten atau iblis sang penipu ulung? Mati nih ya. Sesena anak. Ya, kita kupas itu tadi, Ahi. Kejadian itu. Mulai dari makan buah dan seterusnya itu. Silakan, Iya, Ahi. Monggo. Kalau saya sih bukan ke situ, saya cuma Ayo, mau tanya. silakan. Enaknya Ahi di mana? Saya ngikut. Apa hubungannya kitabnya Yahudi dengan Kristen agama dari Barat ini? Apa hubungannya? Herannya itu dia nyolong tapi hasil colongannya kita kritik dia ngamuk. Nah, itu. Nah, itu dia. Apa hubungannya? Sampai hari ini belum terjawab loh itu. Apa Kita hasil hubungannya? nyolong, kita kritik dia ngamuk. Aturan yang ngamuk kan Yahudi kan? Ya, ada nggak teman Kristen yang bisa menjawab hubungannya antara agama Romawi, agama Kekaisaran Roma, yaitu Katolik, hubungannya dengan kitabnya orang Yahudi itu apa? Sampai kalian itu pintar-pintaran, ngomong tentang surga, ngomong tentang Taurat, kitab para nabi, itu apa hubungannya? Saya penasaran, ayo. Apa hubungannya kira-kira agama Romawi ini dengan kitabnya orang Yahudi? Benang merahnya itu yang ingin saya tahu. Martin, jawab Martin. Maaf Bang, kalau soal itu saya angkat tangan lah. Wah, Saya tidak bisa. angkat tangan. Ya, jadi Jangan begitu, jangan kalah sebelum bertempur Martin. Ya memang tidak ada data, mau jawab pakai apa Bang? ya ini orang jujur ini, tanda-tanda mualaf orang kayak gini artinya pakai akal gitu ya. Karena memang tak ada hubungannya antara kitabnya orang Yahudi yang diwahyukan Tuhan kepada Bani Israel dengan agama yang pertama kali memperkenalkan Yesus dan Paulus sebagai Tuhan dan sebagai Rasul. Nah ini yang ingin kita tahu dari teman-teman Kristen. Mungkin ada pengetahuannya yang bisa sampai ke sana gitu. Karena setahu kita, kitabnya orang Yahudi ini melanglang buana kemudian sampai kepada penjajah tanah Palestina saat itu di abad ke-4. Itu karena adanya instruksi dari Mesir untuk kemudian menerjemahkan kitab Taurat ke dalam bahasa Septuaginta. Jadi
selayaknya Nabi Musa memiliki Taurat, Tuhan mengajarkan Nabi Musa menyampaikan Taurat itu kepada kaumnya. Injil, Tuhan menyampaikan kepada Nabi Isa untuk mengajarkan Injil kepada kaumnya Bani Israel. Al-Quran, Allah menyampaikan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW agar menyampaikan Al-Quran kepada seluruh umat manusia. Nah, ini perintah Tuhan untuk menyampaikan kitab dari Nabi Musa ke orang Roma itu mana? Karena kita melihat sejauh kita belajar bahasa Septuaginta yang digunakan di dalam perjanjian lama itu digunakan dan kemudian dikoreksi oleh bapak-bapak gereja, baik itu Origen, Lucian, Hesesius, itu disamar-samarkan nantinya untuk dicocok-cocokkan dengan kitabnya orang Kristen, yaitu Perjanjian Baru. Nah, karena itulah kemudian kalau tidak ada instruksi dari Tuhan untuk menyampaikan kitabnya orang Yahudi ini kepada orang Roma, lalu kenapa ada kitab ini di dalam keimanan Kristen? Apakah ini tidak menjadi satu keadaan bahwa sengaja diambil buku ini, diterjemahkan lalu sengaja disebut Perjanjian Baru untuk melegalkan kitabnya orang Kristen, yaitu yang mereka sebut Perjanjian Baru? Karena kalau tak ada ini kitabnya orang Yahudi yang diterjemahkan ke dalam Septuaginta, maka hancurlah ini Perjanjian Baru. Kenapa hancur? Karena tidak memiliki arah jelas. Tidak memiliki arah jelas. Surat-surat Paulus itu hanya diperuntukkan kepada oknum tertentu, golongan tertentu, orang tertentu, bukan untuk seluruh umat manusia. Jadi mau dikemanakan ini Perjanjian Baru tanpa ada terjemahan kitabnya orang Yahudi? Lalu dengan adanya terjemahan kitabnya orang Yahudi di dalam agama Katolik, ini caranya sampai ada di situ itu seperti apakah? Apakah perintah dari Elohim, perintah dari Tuhan, perintah dari Yesus, atau gimana ceritanya? Ada nggak Kristen yang terpelajar atau berpendidikan menurut mereka ini yang bisa menjelaskan ini? Seibarat Al-Quran yang adalah orang Arab pertama kali menerima wahyu tersebut, lalu kemudian ada terjemahan bahasa Arab dari kitabnya orang Yahudi, lalu ditempelkan di atas Al-Quran. Maka muncul pertanyaan, kenapa ada kitab Taurat, kitabnya Nabi Daniel, Nabi Yesaya di atas Al-Quran, kitabnya orang Arab? Apa alasannya? Sedangkan tertulis di Taurat itu hanya untuk Bani Israel. Kok bisa? Berarti yang tanda tanya di sini adalah ada apa dengan Al-Quran? Kok bisa mengambil kitabnya agama lain ditempelkan di atas? Pasti ada sesuatu celah yang sangat besar di Al-Quran ini, sampai dia membutuhkan kitabnya agama lain untuk sebagai penutup kelemahan yang ada di dalamnya. Alhamdulillah itu tidak disifati Al-Quran. Bagaimana dengan Perjanjian Baru tanpa kitabnya orang Yahudi? Kira-kira apa yang terjadi? Sedangkan digabungkan antara terjemahan kitabnya orang Yahudi dengan kitabnya orang Kristen menjadi satu, sampai hari ini orang-orang Kristen tidak bisa kemudian menerjemahkan dan tidak mengetahui Yod-Heh-Vav-He dalam bahasa Yunani itu apa. Bahkan Tuhan mereka dalam bahasa Indonesia pun saudara-saudara Kristen bingung. Theos itu diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, yang benar diterjemahkan dengan kata apa? Bingung. Apatah lagi kalau sudah tidak ada kitabnya Yahudi ditempel di sana. Bingung.
Makanya saya katakan orang Kristen itu adalah orang yang bingung ketika mereka menjadikan kitabnya sebagai panduan berkristen. Tapi kalau mereka tidak menggunakan Bible sebagai panduan berkristen, maka mereka akan eksis seperti yang kita lihat sekarang. Tapi coba tanya, mana kalau kalian itu adalah agama yang berpatokan kepada Bible, mana perintah untuk ibadah hari Minggu? Guncang dunia, tak ditemukan dalil itu. Makanya tadi materinya ketinggian. Ketika dikatakan bahwasanya dalam kitab Kejadian 2 ya, nomor 7, tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu jangan kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Dan faktanya memang Adam alaihissalam itu enggak mati. Seperti itu. Terkecuali nih buat teman-teman muslim juga yang di bawah. Terkecuali Adam pada saat proses tanya jawab itu berada di surga. Saya ulang. Terkecuali proses tanya jawab antara Tuhan dan Adam itu terjadinya di surga. Karena di surga bukan 1 kali 24 jam. Tapi kalau dia di surga, maka hancurlah Kristen ini. Kenapa saya katakan hancur? Karena Kristen ini mengakui bahwa Adam diciptakan di bumi. Kalau Adam dicipta di bumi, pada saat itu dia makan buah ilmu pengetahuan, wajib hukumnya. Mati hari itu juga wajib. Tak boleh tidak. Karena hukum menyatakan bahwa menit, detik ke menit, yang disebut kemudian 1 hari, maka 1 kali 24 jam. Tapi kalau yang dimaksud Gan di Eden itu bukan di bumi, maka 1 hari bagi Tuhan sama dengan berapa, akhi? Sama dengan 1000 tahun bagi manusia. Subhanallah. Adam mati di usia keberapa? Ada yang tahu? Ada yang tahu Adam mati di usia keberapa? Berdasarkan Bible? Jangan-jangan semua udah pada pergi nih. Adam mati pada usia keberapa? Gelap bang, gelap. Gelap. Semua pada bingung, baik Muslim maupun Kristen bingung semua. Hah? Gitu. Bahaya ini. Jadi kalau kita lihat di dalam Bible, Adam itu mati di usia 930-an tahun. Ukuran 1 hari kurang 0,8 bang. Nah, berarti pada saat proses tanya jawab terjadinya di bumi atau di surga? Surga bang. Hah? Surga. Di surga. Subhanallah. Kok di bumi pula? Kalau di bumi berarti kebohongan. Ini bohong berarti. Tapi menurut Oten bang, Ya. khususnya Opung Lamsen Naibaho, Ya. Taman Eden itu di tengah-tengahnya mengalir sungai Efrat, mengalir sungai Tigris, dan 2 sungai yang lain bang. Oh, itu bumi ini orang-orang yang ada di atasnya yang menamai itu. Saya ulang lagi bahwa ketika di dalam kitab yang diambil dari agama Yahudi menerangkan, tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, nah ini berbicara mengenai keadaan dan tempat. Apabila kamu makan, maka kau makan hari itu juga. Nah, berarti pohon baik dan buruk itu bukan di bumi. Karena kalau pohon baik dan bu jahat ini di bumi, salah dalilnya. Kamu mati hari itu juga. Salah. Harus hitungan hari langit.
bukan hitungan hari bumi. Itu baru betul. Berarti Adam diciptakan bukan di bumi. Adam diciptakan di langit atau di jannah. La haula wala quwata illa billah. Ada enggak yang bisa menjawab dan membuktikan bahwa sehari di bumi itu sama dengan 930 tahun? Ada enggak? Ada enggak? Oh, sehari di bumi pada zaman Adam dan sehari di bumi pada masa sekarang beda. Kuceluk. Makan tempe itu yang dimakan keledainya. Jangan makan kulitnya, daun pisangnya jangan. Keledai apa kedelai sih? Makanya begini, makan tempe bukan kedelainya yang dimakan daun pisangnya. Kayak ginilah. Adam itu satu hari pada masanya di bumi dan satu hari pada masa saat ini sama, 24 jam. Sedangkan tertulis di dalam kitab saudara-saudara Kristen, usia Adam menurut Bible itu 930 tahun. Berarti pada saat bercakap-cakap, itu adalah hitungan Tuhan. Berarti bukan di bumi, tapi hitungan Tuhan. Adanya di jannah, adanya di atas langit, bukan di bumi ini. Ya, selesai perkara ya. Jadi adalah suatu kebohongan ketika ada orang mutar-mutar lidah. Wah, kamu tidak mengerti. Yang dimaksud di situ mati roh. Nenekmu kiper. Mati roh. Sejak kapan roh itu mati? Kuclo. Nenekmu yang keturunan keberapa yang ngajarin roh manusia itu mati? Yang mati itu hati, kolbu. Ketika tidak bisa membedakan antara Tuhan dan manusia. Ketika tidak bisa membedakan antara utusan dan pengutus, itu hati yang mati, qalbu. Paham ya teman-teman? Nah, tapi kalau dikatakan mati rohani, itu maksudnya qalbu. Nah, sementara yang dikatakan maut itu adalah terpisahnya antara jasad dan ruh. Jasad menjadi mayat, itu kematian namanya. Saya kira begitu teman-teman sekalian. Kalau ada oten yang sedikit berisi yang memahami Bible, supaya kita bisa berdiskusi dan memberikan edukasi yang baik. Mangga. Bang Suma, oke, saya izin menanggapi sedikit. Iya, silakan. Tadi persoalan ini penciptaan Adam itu di surga atau di bumi? Karena bahasa berdasarkan cerita di Alkitab itu kan setelah mereka berbuat dosa, mereka dipindahkan ke bumi atau ditempatkan di bumi. Artinya bahwa setelah berbuat dosa itu mereka berpindah tempat. Dari? Ya, yang darinya ini apakah di surga atau bukan? Artinya bahwa mereka berpindah tempat dari tempat yang asal mereka sekarang, dan kemudian setelah berbuat dosa mereka pindah ke bumi, dipindahkan ke bumi. Artinya Baca Yeskel 28 ayat 13, Taman Eden di surga. Ya, betul. Ya, artinya bahwa ada perpindah tempat lah. Yang mereka diciptakan itu di surga atau bukan, itu kan kami percaya saja bahwa itu di surga. Artinya bahwa intinya ada perpindahan tempat. Sebelumnya di mana, kemudian dia pindah ke bumi, dipindahkan ke bumi. Yang pasti internal Kristen itu secara tradisi kepercayaan mengatakan bahwa Adam itu di bumi, wilayahnya sekitar Irak katanya. Itu Eden sana. Sedangkan betul yang disampaikan guru saya tadi di Yeskel 28 nomor 13 itu, Eden itu diceritakan penuh batu dan itu adanya di surga, bukan di bumi ini. Makanya di dalam kitabnya orang Yahudi dikatakan begini, berfirmanlah Tuhan bahwasanya sesungguhnya manusia itu telah menjadi seperti salah satu dari kami. Ini sebenarnya terjemahannya tidak kayak gini ya. Tidak ada kata salah satu di situ. Di situ hanya dikatakan echad. Tidak ada kata salah satu, itu penambahan terjemah. Untuk menggiring opini bahwa ajaran pagan Roma itu betul. Dengan menyembah banyak dewa, sehingga
Septuaginta itu digiring untuk dipahamkan sesuai dengan keinginan orang Roma. Orang ini katanya manusia ini telah sama seperti saya, ehad, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Maka sekarang jangan sampai ia mengulurkan tangannya dan mengambil pula dari buah pohon kehidupan itu dan memakannya. Sehingga dia hidup untuk selama-lamanya. Berarti rencana Tuhan untuk mengusir Adam dari Ganbi Eden itu sudah sangat jelas. Makanya Tuhan tidak mau Adam itu kekal di Jannah, di Eden. Eden itu artinya Jannah, artinya taman. Atau Gan itu artinya taman. Bi Eden, Eden itu nama taman itu, nama alam, nama tempat tinggal, nama tempat hidup atau habitat. Nah, jadi dalam Ibrani Gan Bi Eden, taman di Eden. Eden itu tak ada terjemahan. Begitu. Seperti bumi atau yang kita tempati sekarang ini itu tak ada terjemahan. Bumi itu apa terjemahannya? Gak ada. Tapi definisi atau pengertian dari bumi itu bisa ada. Seperti itu teman-teman. Silakan. Udah jelas kan ya? Saudara Martir pun mengakui bahwa Adam itu bukan di bumi dicipta, tetapi ada di suatu tempat yang lain, lalu kemudian dipindahkan ke bumi. Sepakat kita ya Bang? Iya Bang, karena menurut saya kalau berdasarkan logikanya kan ada perpindahan tempat, Tuhan memindahkan mereka ke bumi ya. Iya. Kejadian 3:23. Oke, kemudian tadi sempat kami bahas soal hukuman Allah kepada ular itu, soal dia makan debu dari tanah, terus apalagi tadi? Apa itu Bang? Keledai Bang, keledai. Dan harus Adam harus mati saat memakan buahnya itu. Karena menurut saya bahasa itu menunjukkan bahwa manusia setelah memakan buah itu tidak harus, memang bahasa di situ harus mati saat dia memakan itu. Tetapi kalau menurut saya manusia artinya bahwa dari akibat dari makan buah itu dia mati, bukan harus mati saat dia memakannya. Kalau dia tidak memakan, seandainya dia tidak memakan buah itu, artinya manusia hidup tidak pernah mati gitu loh Bang. Kekal gitu maksudnya. Kalau dia tetap di Jannah pasti kekal, karena di Jannah, di surga tak ada kematian. Bukan kawin yang tak ada. Yang tak ada itu kematian. Makanya dia harus keluar dari alam ini, karena kalau dia menetap di sini dia tidak ada kematian. Karena surga itu alam kekal. Makanya dia harus keluar dari sana menuju kepada alam fana, yaitu bumi. Karena di bumi itu tempat kematian. Makanya dia harus keluar dari sana. Karena memang di dalam Al-Quran dan juga di dalam kitab Kejadian 1:26, sebelum dicipta Adam alaihissalam, memang sudah dirancang untuk hidup di bumi. Gitu. Baiklah kami menciptakan manusia serupa dan segambar kami untuk hidup di bumi, menguasai dan memimpin hewan-hewan yang ada di laut dan burung-burung yang ada di udara. Jadi dia menjadi pemimpin. Untuk itulah dia dicipta. Wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Jadi dia di bumi menjadi pemimpin. Gitu ya, akhi ya, Bang Arif. Betul Bang Syul. Nah, Sodakta. Masya Allah. Sudah. Seperti itu. Jadi ketika kemudian Adam itu masih ada di Gan Bi Eden, maka skenario Allah ketika kemudian diperintahkan sujudlah kalian semua kepada makhlukku Adam ini, maka iblis satu-satunya makhluk yang ada pada saat itu kemudian yang tidak mau sujud kepada Adam alaihissalam. Makanya Allah bertanya,
illa iblis istakbara wa kana minal kafirin. Kecuali iblis, dia menyombongkan diri dan dia termasuk golongan kafir. Lalu Allah bertanya, ya iblis, wahai iblis, ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadak. Apa yang menghalangimu sujud, menghormat kepada yang telah aku ciptakan dengan kekuasaanku sendiri? Apa yang menghalangimu? Astakbarta am kunta minal alin. Apakah kamu menyombongkan diri atau kamu merasa termasuk golongan yang tinggi? Lalu kemudian iblis menjawab, ana khairum min, saya lebih baik daripada makhlukmu itu yang bernama Adam, kata iblis. Khalaqtani, kau menciptakan aku min nar, dari api yang menyala-nyala. Wa khalaqtahu, sedangkan engkau menciptakan dia min tin, hanya dari tanah. Tanah liat. Ya, Masya Allah. Lalu Allah mengatakan apa? Fakhruj minha fa innaka rajim, kata Allah. Kalau begitu, keluarlah kamu dari jannah. Keluar engkau dari taman ini. Sesungguhnya kamu adalah makhluk yang terkutuk. Ya udah, kalau kamu tidak mau sujud menghormat kepada perintahku untuk menghormati makhlukku yang saya ciptakan dengan fi aksani takwimin dalam bentuk sempurna, udah kau keluar dari sini, keluar dari jannah, keluar dari tamanku. Apa kata iblis? Oke, baik. Baik kalau itu yang dirimu mau. Sampai iblis pun, meskipun dia iblis, masih mengakui Tuhan itu sebagai Tuhan. Rabbi fa'anzirni ila yaumi yub'atsun. Wahai Tuhanku, katanya. Rabbi, wahai Tuhanku. Nah, makanya saya katakan bahwasanya, mohon maaf nih, orang-orang Kristen itu lebih hebat dari iblis. Karena iblis itu meskipun ingkar kepada perintah, tapi iblis itu masih mengakui Tuhan. Masih bertuhan iblis itu. Cuman karena mereka sombong, maka dia tidak turut kepada perintah. Tapi kalau, mohon maaf, tapi kalau orang Kristen ini, mereka nggak bertuhan kepada Tuhan yang menciptakan alam semesta. Malah bertuhan kepada anak orang. Apa buktinya? Tanya aja, siapa nama Tuhanmu? Yesus. Nah, Yesus ini siapa? Anak Maria. Maria ini siapa? Manusia. Yang keluar dari manusia apa? Ya makhluk. Manusia. Seperti itu, Bang. Maka iblis itu bersumpah, saya akan menggoda untuk membuktikan bahwa Adam dan keturunannya itu tidak lebih baik daripada saya. Jadi diusir dari taman, keluarlah iblis itu. Tapi Adam masih ada di surga. Lalu bagaimana cara kemudian iblis ini mendatangi daripada Adam sementara dia sudah diusir? Ya namanya iblis udah diusir, tetap aja di situ. Tetap aja dia membisikkan kemudian Adam. Makanya di dalam Al-Quran itu iblis itu nggak datang langsung nampak di depan kita, enggak. Iblis itu menyesatkan manusia melalui bisikan. Maka iblis itu masuk melalui hati, melalui pikiran kita. Maka ada yang disebut doktrin dogma. Nah, orang yang meninggalkan firman Tuhan menuju kepada doktrin dogma. Makanya cobalah tanya saudara-saudara Kristen, siapa yang mengajarkan kalian menyembah anak Maria? Ada perintahnya dari Tuhan, ada firmannya, ada wahyunya? Tak ada. Berarti yang mengajarkan kalian itu adalah bisikan. Bisikan siapa? Sedangkan Tuhan ketika membisik, itu dituliskan di dalam sebuah kitab. Kitab suci namanya. Kalau Tuhan yang membisikkan, mewahyukan maksudnya. Tapi kalau iblis yang membisikkan, tak tertulis dalam sebuah kitab. Nah, contoh, menyembah Yesus. Mana bisikan Tuhannya di dalam kitab yang Anda pegang? Tak ada. Bisikan bom-bom, Bang. Nah itu dia. Nah, kalau bong-bong tidak membisik lagi, itu iblis nyata itu. Karena Al-Quran mengatakan minal jinnati wan nas, penyesat itu dari dua golongan. Yang pertama golongan manusia, yang kedua adalah golongan jin atau kufur atau kafir, orang-orang kafir. Makanya dikatakan di dalam Al-Quran bahwa iblis itu adalah bagian daripada golongan kafir.
Illa iblis istakbara wa kana minal kafirin. Iblis itu menyombongkan diri. Kenapa? Karena ia termasuk golongan yang kafir. Jadi kalau ada yang sombong, itu golongan orang kafir. Mana bukti kesombongan? Nah, coba kita lihat. Mana bukti kesombongan? Yesus mengatakan dirinya manusia. Yesus mengatakan dia tidak dapat berbuat apa-apa dari dirinya sendiri. Yesus tidak pernah mengatakan kemudian sembahlah aku. Dia bahkan mengatakan berkata-kata pun aku tak bisa. Selain apa yang diperintahkan oleh Bapa untuk aku katakan, aku sampaikan. Tapi karena sombong, jangankan ucapan Yesus, ucapan Tuhan pun dibantah. Jadi kalau ucapan Yesus mengatakan, aku datang, aku tahu, engkau selalu mendengarkan aku. Sehingga aku mengatakan, tetapi aku mengatakan kepada orang-orang yang banyak mengelilingi aku. Dan aku ingin supaya mereka percaya bahwa engkau lah yang telah mengutus aku. Tapi faktanya, orang Kristen tunduk enggak pada perintah itu? Aku diutus hanya kepada domba-domba yang sesat dari umat Israel. Orang Kristen mau enggak nerima itu? Enggak mau, berarti sombong. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal engkau satu-satunya Tuhan yang benar. Dan mengenal aku yang engkau utus. Berarti Yesus mau dikenal sebagai utusan. Orang Kristen tunduk enggak terhadap perkataan pernyataan Yesus itu? Tidak. Berarti sombong, angkuh. Inilah yang dikatakan oleh Al-Quran. Istakbara wa kana minal kafirin. Iblis itu adalah segolongan dari golongan yang kafir. Ah, gitu bang. Jadi kalau Anda merasa diri Anda itu tidak sombong, ya itu karena Anda sudah terjerat lebih jauh. Saya kira begitu dari saya, silakan. Guru-guru saya kalau ada yang mau menambahkan. Assalamualaikum Gurunda Zuma. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Masya wabarakatuh. Allah. Lanjut Gurunda, senang dengarnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Ardi. Silakan bang. Kalau umat Islam itu perintah sholat dari Allah, sholat. Perintah puasa, puasa. Ya, perintah zakat, zakat. Perintahnya perang, perang. Perintahnya jangan makan babi, jangan makan. Islam tunduk, berserah diri, makanya disebut Muslim. Berserah diri, nggak dikatakan kafir. Kenapa? Kafir itu angkuh, sombong, ujub, pongah, merasa wow. Saking sombongnya mereka merasa anak-anak Tuhan. Padahal di dalam kitab yang mereka pegang, Tuhan bukan anak manusia dan bukan manusia. Bukan manusia dan bukan anak manusia. Udah diterangkan. Tapi enggak, mereka enggak peduli. Yang pasti kami Kristen adalah anak-anak Tuhan. Gak mau peduli. Bodoh amat. Perintahnya ibadah sabat. Kitabnya ada. Mereka pegang. Jangan kau menodai hari sabatku. Keluaran 31 nomor 14. Bunuhlah orang yang menodai hari sabat. Kejadian 17 nomor 14. Bunuhlah orang yang tidak bersunat. EGP. Nggak ada urusan. Yang penting saya ini ngaku. Aku adalah anak-anak. Kami adalah anak-anak Tuhan. Kalian mau apa? Itulah iblis. Itulah iblis. Sudah tahu itu sesat. Bahkan yang lebih tinggi, yang lebih jauh lagi apa coba? Yesus mengatakan dengan mulutnya sendiri menurut Bibelnya mereka. Bukan setiap orang yang memanggil aku Tuhan, 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 Tuh akan masuk ke dalam kerajaan langit. Bukan. Nanti di akhir zaman kata Yesus akan banyak orang yang menyeruhnya. Tuhan, Tuhan, Tuhan. Bukankah kami mengusir setan demi namamu? Bukankah kami bernubuat pakai namamu? Dan juga mengusir setan pakai namamu. Wahai Tuhan Yesus. Itu dalam Bible. Di data nomor 23-nya dikatakan di Matius 7 itu. Pada saat itulah. Jelas kok dituliskan begitu. Aku akan berkata kepada mereka. Jelas-jelas mereka di sini untuk orang Kristen. Tapi mereka nggak percaya itu untuk mereka. Tapi giliran orang Yesus berbicara kepada orang Yahudi. Orang Kristen merasa bahwa Yesus berbicara kepada mereka. Kan aneh. Aneh.
Yesus berbicara kepada orang-orang Yahudi, kamu, kalian. Tapi orang Kristen merasa Yesus sedang berbicara kepada dirinya. Tapi ketika Yesus mengatakan mereka, orang Kristen tidak merasa kalau mereka itu adalah mereka Kristen. Padahal di situ sudah sangat jelas kisi-kisinya. Pertama, memanggil aku Tuhan. Bernubuat pakai nama Yesus. Mengusir setan pakai nama Yesus. Bermujizat pakai nama Yesus. Bahkan Yesus mengatakan, aku tidak mengenal kalian. Kalian semua pembuat kejahatan. Enyahlah daripada aku, kata Yesus. Kalian semua adalah pembuat kejahatan. Tapi orang Kristen merasa kagak. Kagak. Kenapa demikian? Sombong. Malah ya dituduhkan ketika Yesus mengatakan nabi-nabi palsu. Yang dituduh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal nabi palsunya berada di tengah-tengah mereka. Berasal dari Yerusalem. Mengajarkan Yesus adalah Tuhan. Pengikutnya menyembah Yesus. Pengikutnya dianiaya oleh Paulus. Tapi yang dikatakan kemudian penganiaya murid Yesus itu adalah Nabi Muhammad. Matius 24 nomor 15 sampai nomor 27. Waspadalah kepada nabi-nabi palsu yang datang kepadamu. Di situ Bani Israel. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah datang kepada Bani Israel. Tidak pernah datang kepada murid-murid Yesus. Yang datang kepada murid Yesus menganiaya Yesus muridnya dan seterusnya adalah Paulus. Tapi yang mereka tuduh lagi-lagi baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa sebabnya? Karena mereka sombong. Angku terhadap kebenaran. Jangankan Al-Quran, luang pernyataan Yesus aja mereka tolak. Kenapa? Itu tadi. Illa iblis istakbara wa kana minal kafirin. Wa ikhwanuhum yamuddunahum fil gayyi thumma la yuqsirun. Wa kana al-kafiru ala rabbihi zahira. Dan adalah orang-orang kafir ini penolong-penolong setan di dalam durhaka kepada Tuhan pencipta alam semesta. Mari kita buktikan 30 detik terakhir. Siapa yang mengajarkan anak-anak kecil yang tak mengerti apapun untuk menyembah kepada anak orang? Ya ayahnya, ibunya. Dia menyesatkan, dia membantu setan. Setannya datang, weh si Fulan, ya bos, tuh anakmu udah bisa bicara. Terus bos, ajak ke gereja. Weh kau, bos, itu anakmu udah pintar membaca. Terus bos, ajarin dia lagu-lagu rohani. Pujilah kepada Yesus Tuhan, kau bawa ke gereja, sembah Yesus. Baik bos. Jadi Al-Quran mengatakan, wa ikhwanuhum wa kana al-kafiru ala rabbih zaira. Orang kafir ini menolong setan di dalam menyesatkan manusia untuk durhaka kepada pencipta alam semesta. Tanyalah kemudian anaknya, dek sini dek. Ya apa bang? Yang ganteng. Bang Suma ya? Ya. Apa Bang Suma? Aku mau nanya samamu. Mau kemana? Mau ke gereja bang. Mau ngapain? Nyembah Yesus. Yang ngajarin siapa? Yang perintahkan siapa? Yang suruh siapa? Bapak di rumah dicambuk kalau nggak ke gereja. Ada nggak Yesus memerintahkan kamu ke gereja nyembah dia? Nggak ada bang. Yang nyuruh siapa? Bapak. Berarti betul. Iblis berhasil menyesatkan sang bapaknya. Sang bapaknya berhasil kemudian menolong setan untuk supaya anaknya digiring juga menyembah kepada sesamanya manusia. Jadi Al-Quran tidak keliru. Coba cari. Orang terpintarnya Kristen Indonesia untuk berdialog dengan kita. Cari. Kita berbicara dengan mereka. Buka semua data-data. Al-Quran dan Bible. Siapa Yesus ini? Dan apa ajaran Yesus? Yesus mau dipercayai sebagai apa? Sebagai utusan Tuhan atau sebagai Tuhan? Sebagai utusan Tuhan. Di mana itu tertulis? Banyak. Tapi apa yang terjadi dengan orang-orang Kristen? Nyembah Yesus. Yang perintahkan siapa? Bisikan bang. Dari mana? Bisikan dari langit. Siapa? Roh Kudus. Jangkrik. Mana ada? Kalau Roh Kudus itu berbicara sesuai fakta apa yang didengarkan. Makanya Yesus mengatakan waspadalah kepada nabi-nabi palsu. Saya kira begitu, panjang lebar karena nggak ada
tanggapan. Saya kalau tidak diberhentikan bicara, bisa sampai 6 abad saya ngomong terus tanpa berhenti. Ya, silakan. Jangkrik Gurunda, Masya Allah. Silakan. Martin. Siap Bang. Woi Martin, siapa Gimana, yang Bang menyuruh Martin? kamu menyembah anak Monitor. orang? Kata Bang Oke, Zuma. Oke, terima kasih Bang. Menanggapi soal ketuhanan Yesus ini, di Alkitab itu tidak hanya mengatakan bahwa Yesus itu adalah hanya utusan saja, tetapi kami juga percaya bahwa Allah itu ada di dalam Yesus dan Yesus di dalam Bapa. Itu kita berpatokan pada ayat Yohanes 14:11. Nah, itu kan di situ Filipus sendiri bertanya kepada Yesus bahwa tunjukkan Bapa itu kepada kami. Terus Yesus menjawab bahwa kamu tidak dapat melihat ataupun mendengarnya. Nah, jika kamu ingin melihat Bapa, maka lihat sajalah aku. Lihatlah pekerjaan-pekerjaanku. Bagus. Lagi bang. Terus. Artinya bahwa kita tidak akan mampu melihat Sang Allah itu. Kita tidak akan mampu itu Bang. Jadi kami mengenal Allah itu lewat Yesus ini. Jadi kalau ditanya Allah itu di mana? Di surga. Nah, itu kan menurut saya tidak cukup untuk menjadi kita untuk mengenal Allah dengan sekedar berkata dia ada di surga. Itu kan tidak cukup. Tapi harus dibuktikan. Apa buktinya? Ya, pekerjaan-pekerjaan yang dibuat Yesus. Itulah kebesaran Allah. Kita melihat kebesaran Allah lewat pekerjaan-pekerjaannya dia itu. Jadi hanya di dalam otak kami itu Allah itu ya Yesus. Apa yang dibuat Yesus itulah Allah. Kalau ditanya Allah di mana? Di surga. Tidak bisa dilihat. Itu kan pertanyaan langsung ditanyakan oleh Filipus sendiri, murid Yesus yang tiap hari bersama-sama dengan dia, Bang. Oke, sudah? Oke, Bang. Oke, jadi gini. Mau ndak Anda itu dibantu untuk keluar dari lingkaran ini? Pertahankan iman Anda, pertahankan kepercayaan saudara, tapi tolong fungsikan juga akal saudara. Boleh nggak? Boleh nggak saudara Martin? Boleh ya? Boleh dong. Boleh. Oke, baik. Saya ingin mengangkat sebuah dalil di dalam kitab yang Anda pegang hari ini. Di situ ada kata ruah. Nah, Kejadian 6 nomor 3. Berfirmanlah Elohim atau Hasem atau Yehova, Yothevavi atau Eloah atau El. Berfirmanlah pencipta alam semesta. Nah, itu sederhananya supaya kita lebih mudah untuk nangkap. Rohku, nah ini Tuhan yang berbicara nih. Rohku tidak selama-lamanya tinggal di dalam diri manusia. Adam. Adam itu bahasa Ibrani artinya manusia. Jadi rohku tidak selama-lamanya tinggal di dalam diri manusia. Karena manusia itu adalah daging. Tetapi umurnya akan 120 tahun saja. Saya ingin bertanya nih pada saudara Martin. Menurut firman Tuhan yang ada di dalam Kejadian 6 nomor 3. Roh yang ada pada diri saudara itu roh setan atau roh Tuhan? Roh yang ada pada diri saya, Bang ya? Iya, itu roh Tuhan atau roh setan? Oh, kalau menurut saya itu roh yang diciptakan khusus oleh Tuhan untuk saya. Oke, berarti rohnya Tuhan itu roh ciptaan? Bukan, maksudnya roh yang seperti Tuhan menciptakan malaikat kan rohnya tersendiri. Begitu juga dengan iblis, dan untuk manusianya juga lain. Oke, saya ulang ya. Ini Tuhan yang berbicara nih. Jadi kita tidak punya kapasitas untuk membantah Tuhan. Kalau kita membantah Tuhan berarti kita sama seperti iblis. Kan gitu ya? Sepakat ya? Tuhan Cuplis, mengatakan, ya cuplis.
belum cuplis beliau ini, ada kemungkinan beliau sehat. Rohku tidak selama-lamanya tinggal di dalam diri manusia. Berarti roh yang ada di dalam diri manusia itu roh Tuhan atau bukan? Kalau roh Tuhan kayaknya tidak mungkin itu, Bang. Oke, berarti Anda membantah pernyataan Tuhan. Tuhan yang mengakui. Anda mengatakan, oh tidak mungkin Tuhan. Apa yang menggiring Anda untuk mengatakan itu? Maksudnya rohnya memang ciptaan Tuhan, tapi rohnya berbeda dengan roh Tuhan itu sendiri, maksud saya. Inilah ketika Anda kemudian menganggap Tuhan itu roh. Sementara roh itu bukanlah Tuhan. Roh itu adalah makhluk. Roh itu makhluk. Iya. Coba, definisi roh itu apa? Roh itu adalah makhluk halus. Jadi ketika Tuhan mengatakan rohku, itu berbicara mengenai sesuatu yang berasal dari dirinya kemudian yang menjadi bagian daripada ciptaan. Rohku tidak selama-lamanya tinggal di dalam diri manusia. Berarti roh yang ada pada diri kita ini adalah roh Tuhan. Mau diartikan roh ciptaan Tuhan, silakan. Mau diartikan roh Tuhan, silakan. Tapi di dalam Kejadian 6 nomor 3, itu tidak pernah sedikit pun dikatakan bahwa roh ciptaanku. Tidak ada narasi seperti itu. Tuhan seketika mengatakan, rohku tidak selama-lamanya tinggal di dalam diri manusia. Artinya, kalau roh Tuhan ada pada diri kita, apakah kita berarti ini adalah Tuhan? Karena kalau dikatakan saudara Kristen, kenapa Yesus mati? Oh, Bang Suma, yang mati itu manusianya. Oh ya? Jadi yang tidak mati apanya? Rohnya. Rohnya Yesus ini adalah roh Tuhan. Hei, rohnya Yesus roh Tuhan katanya. Lah, Tuhan sendiri mengatakan, rohku tidak akan selama-lamanya tinggal dalam diri manusia. Berarti roh yang ada pada diri ente, kalian, mereka, dia, engkau dan saya, itu semuanya adalah roh Tuhan. Jadi apa bedanya kita dengan Yesus? Bedanya Yesus diberikan mukjizat, diberikan kekuatan, diberikan tanda-tanda. Mengenai rohnya, sama seperti roh kita. Apa buktinya? Yesus takut. Yesus was-was. Yesus kemudian marah. Yesus kemudian ngantuk. Yesus kemudian lapar. Itu buktinya apa? Itu bukti bahwa roh yang ada pada diri dia, itu adalah roh yang diciptakan oleh Allah. Sama seperti kita. Manusia kagak? Yesus manusia. Berarti roh yang ada pada diri Yesus, roh Tuhan yang adalah ciptaan Tuhan itu sendiri. Nah, sekarang berbicara mengenai dagingnya. Jadi tadi rohnya Yesus, roh ciptaan, roh Tuhan. Sama seperti roh yang ada pada diri Bang Suma. Rohnya sudah gugur jadi Tuhan. Sekarang firman. Dikatakan dalam Yohanes 1. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Tuhan dan firman itu Tuhan. Nomor 14-nya, firman itu telah menjadi daging. Betul. Sayangnya, ternyata seluruh manusia juga berasal dari firman. Di mana tertulis? Matius 4 nomor 4. Siapa yang berkata? Yesus. Manusia tidak hidup hanya dari roti, tetapi manusia hidup juga berasal dari setiap firman yang berasal dari Tuhan. Berarti firman, manusia berasal dari firman, Yesus berasal dari firman. Dagingnya Yesus berasal dari firman, dagingnya manusia lain berasal dari firman. Rohnya Yesus dari roh Tuhan, rohnya manusia yang lain dari Tuhan. Sama kan? Sama. Apa membedakannya? Baca di Kisah Para Rasul
nomor 22. Orang Israel harus tahu, yang aku maksud adalah Yesus. Orang yang berasal dari Nazaret, manusia yang telah ditentukan oleh Allah, yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan dan mujizat-mujizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah. Yang dilakukan oleh Allah melalui perantaraan Yesus. Jadi kalau saudara Martin dipilih oleh Tuhan, lalu Tuhan menjadikan saudara Martin sebagai perantara, saudara Martin bisa memindahkan biji zakar bom-bom dari selangkangan pindah ke jidat. Bisa. Kalau Anda mau. Kenapa? Karena Anda adalah wakil Tuhan. Anda adalah perantara Tuhan dengan manusia. Itu jelas itu. Tak ada yang bisa membantah. Jadi antara kita dengan Yesus pembedanya. Yesus digunakan oleh Tuhan sebagai alat perantara Tuhan untuk melakukan mujizat dan tanda-tanda serta kekuatan di tengah-tengah umat manusia. Makanya Yesus mengatakan apa? Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Aku datang menjadi manusia bukan atas kehendakku sendiri. Klop. Lalu mana ketuhanan Yesus itu? Mana? Mana? 7 kali. 7 juta kali. Mana? Tak ada. Ketuhanan Yesus 100% itu hanya berasal dari angan-angan gereja, angan-angan pastor, angan-angan pendeta. Kenapa? Yesus diibadahi, Yesus disembah, tak ada perintah, tak ada dalil. Orang Kristen ibadah hari Minggu, tak ada perintah, tak ada dalil. Orang Kristen mengatakan Tuhan itu 3 pribadi, tak ada ajaran, tak ada dalil. Apalagi orang Kristen makan babi, tak ada perintah, tak ada dalil. Orang Kristen tidak bersunat, tak ada perintah dari para nabi dan dari Tuhan, tak ada dalil. Jadi 100% Tuhannya itu diambil dari mana? Dari konsep Roma. 100% manusianya itu dari mana? Dari konsep Yahudi. Makanya dikatakan agama Katolik itu adalah agama sinkretisme. Agama yang menggabungkan kemudian antara ajaran Yahudi dan ajaran paganisme, animisme, politeisme. Digabungkan, lahirlah Katolik. Maka muncul konsep Yesus 100% manusia dan 100% Theos, sama dengan dewa. Klop? Jelas? Jelas Bang. Oke. Sekarang saya mau. Tadi saya tidak mengatakan bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku itu, bukan maksudnya bahwa Roh Allah ini merasuki Yesus, bukan seperti itu. Lalu? Bapa di dalam aku dan aku di dalam Bapa, atau aku dan Bapa adalah satu. Itu artinya bahwa semua yang dikerjakan Yesus atau apa yang dikatakan Yesus itu kan bersumbernya dari Allah. Itu makanya dikatakan bahwa aku dan Bapa adalah satu, atau Bapa di dalam aku di dalam Bapa. Bukan berarti kerasukan di situ ya. Bukan Roh Allah merasuki Yesus, tidak. Bagus. Kalau demikian, maka demikian kalau seandainya Yesus tidak lahir, berarti kami tidak tahu Allah itu ada. Bahaya itu. Iya Bang. Bahaya itu. Kalau Yesus tidak lahir, Bapak. Oke. Saya ateis, saya tidak percaya Tuhan itu ada. Oke, baik. Sekarang begini. Sebelum alam semesta ini dicipta, apakah pencipta itu sudah ada? Ada Bang, ada. Ada. Kalau dia tidak menciptakan, apakah pencipta itu tetap ada? Ada Bang, ada. Ada. Nah, artinya Anda salah tadi mengatakan pernyataan seperti itu. Sekarang kalau Tuhan tidak menjadi manusia seperti Yesus, apakah Tuhan itu ada atau tidak ada? Tetap ada, tapi kita tidak akan mengenal dia Bang. Itu dulu. Logikanya gini. Itu dulu. Nah, logikanya gini. Ya. Allah mengutus nabi-nabi ini kan untuk memperkenalkan bahwa dia itu ada. Oke. Nah, kalau Allah tidak mengutus nabi-nabi, maka kita tetap akan tidak tahu bahwa dia itu ada, walaupun dia ada. Kita tidak akan mengenal dia. Kan logikanya begitu. Artinya bahwa kalau Yesus tidak ada, walaupun Allah tetap ada, tetapi kita tidak tahu dia ada. Bagaimana bisa? Ya, Bagaimana?
tanpa nabi-nabi kita tidak akan mengetahui bahwa Tuhan itu ada. Karena Oke. itu maka artinya bahwa Tuhan mengetahui, kita manusia tidak tahu dia ada. Oke. Dia utus Baik. nabi-nabi untuk memperkenalkan dia. Oke. Jadi Tuhan itu ada. Ada. Oke, ada. Tetapi kita tidak tahu dia ada. Kita tidak tahu dia ada. Ya. Maka Untuk itu supaya kita tahu Tuhan itu ada, Tuhan menciptakan dirinya menjadi manusia atau Tuhan mengutus utusannya menjadi manusia? Ya. Nah, Mana yang benar? untuk itu dia mengutus, salah satunya adalah Yesus. Oke, berarti Tuhan tidak menciptakan dirinya menjadi manusia. Dia ciptakan Yesus untuk sebagai alat untuk memperkenalkan dia. Oke, berarti Yesus bukan Tuhan itu sendiri, bukan? Tapi sebatas kita manusia, kita hanya bisa melihat Yesus dengan kebesarannya, mujizat-mujizatnya. Yes. Kita tidak akan pernah bisa melihat Allah itu sendiri yang maha kuasa. Benar sekali. Berarti Yesus ini hanya utusan, betul? Ya betul, tetapi Nah. kita mengenal dia, mengenal si Allah, itu adalah satu karena melewat mujizat-mujizatnya, bukan fisiknya. Bukan Lalu ahlinya, apanya? Lalu apanya? tapi perbuatannya, pekerjaan-pekerjaannya. Di situ kita bisa melihat. Bagus. Nah, sekarang ketika Yesus melakukan pekerjaan-pekerjaan, membangkitkan orang mati, membuat orang lumpuh melihat, orang buta berjalan. Orang buta melihat orang lumpuh berjalan. Itu yang Tuhan di situ Yesusnya atau yang mengutus Yesus? Yang Tuhan di situ adalah peristiwa itu, Bang. Peristiwa mujizat itu, kebesaran itu yang itu kita mengenal peristiwa itu sebagai Allah muncul di situ. Itulah Allah, kebesaran Allah. Ya, yang Tuhan di sini Yesusnya atau yang melakukan kemudian dan memberikan kekuatan kepada Yesus? Yang Tuhan. Ya artinya bahwa proses dengan Yesusnya itu kan tidak terpisah, Bang. Proses Saya bangkit ulang. dan Yesusnya Oke. tidak terpisah. Nah, Oke. Yang Tuhan di sini Yesusnya atau yang mengutus Yesus? kalau pertanyaan seperti itu, jelas Yesus itu kan manusia. Berarti Yesus bukan Tuhan. Tetapi ketika dia melakukan proses itu, dia melakukan proses seperti contoh membangkitkan orang mati atau Maka Yesus jadi Tuhan. antara kuasa Tuhan dan Yesus itu tidak terpisah. Betul. Benar sekali. Yesus, coba Anda baca Kisah Para Rasul 2 nomor 22 kan tadi udah kubacakan. Hai orang-orang Israel, dengarlah perkataan ini. Yang aku maksudkan adalah Yesus dari Nazaret, manusia grapo yang telah ditentukan Allah dan yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan, mujizat-mujizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantaraan Yesus di tengah-tengah kamu seperti yang kamu tahu. Berarti yang melakukan mujizat Allah melalui perantaraan manusia bernama Yesus. Nah, sekarang pertanyaannya, bisa tidak Yesus membangkitkan orang mati tanpa kekuatan dari Tuhan? Ya tidak bisa lah, Bang. Tidak bisa. Sekarang pertanyaan yang sama. Bisa tidak Saudara Martin membangkitkan orang mati dengan bantuan Tuhan? Sorry gimana, Bang? Bisa tidak Saudara Martin membangkitkan orang mati dengan bantuan Tuhan? Ya kalau diizinkan. Ya, mantap sekali. Jadi Anda pun bisa seperti Yesus kalau Anda dipilih menjadi perantara. Allahu Akbar. Anda bisa, makanya Yesus dalam Yohanes 5 nomor 30. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Yohanes 3 nomor 34. Yohanes 4 nomor 34. Makananku adalah melakukan pekerjaan-pekerjaan yang diperintahkan oleh Bapa untuk aku kerjakan. Demikian juga kalau Tuhan memerintahkan kepada saudara Martin, wahai Martin,
engkau adalah hambaku yang kupilih. Pindahkan gunung Semeru ini ke Makassar. Atau pindahkan gunung apa yang ada di Makassar ini? Bawa Karang ini pindahkan ke Jawa Timur. Saudara Martin mampu tidak pindahkan? Ya, kalau diizinkan kembali. Masya Allah. Makanya Yesus itu mengatakan dalam Yohanes 11:42, aku tahu engkau selalu mendengarkan aku. Aku siapa? Tuhan. Wahai Tuhan, aku tahu engkau selalu mendengarkan aku, kata Yesus. Itu pengakuan dirinya di dalam Yohanes 11 nomor 42. Aku tahu engkau selalu mendengarkan aku. Tetapi oleh karena banyak orang yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Aku berkata kepada mereka agar mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Yesus mau dipercayai sebagai utusan Tuhan. Saudara Martin, kalau Anda sebagai utusan Tuhan, sekali lagi saya katakan kepada saudara, Anda pun bisa melakukan apa yang Anda minta kepada Tuhan Anda. Kan Anda wakilnya, Anda dutanya, Anda orang pilihan, Anda orang-orang yang dilantik menjadi Mesias, Anda orang yang dinisbahkan kemudian untuk mewakili Tuhan di atas muka bumi ini untuk berkarya. Makanya Yesus mengatakan dalam Yohanes 5 nomor 36, ada kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian Yohanes Pembaptis. Bahwa semua pekerjaan yang aku lakukan, membangkitkan orang mati, membuat orang buta melihat, orang lumpuh kemudian berlari, kemudian air menjadi anggur dan seterusnya, bla 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 bla. Mujizat-mujizat itulah yang aku lakukan sekarang. Dan mujizat itulah yang bersaksi tentang aku. Bahwa aku adalah utusan Tuhan. Itu kesaksian Yesus. Seabrek mujizat, setumpu mujizat, sebaris mujizat yang Yesus lakukan, kesemua itu bersaksi hanya bahwa Yesus itu utusan Tuhan. Yang bukan utusan Tuhan mampu enggak? Tidak. Yang bukan utusan Tuhan cuman mulut yang hebat, wak, tidak bisa melakukan mujizat. Kenapa? Dia bukan utusan Tuhan. Yesus kok bisa? Iya, karena dia adalah Rasulullah. Dia adalah Nabiullah. Inni Abdullah atani al-kitab wa ja'alani nabiyyan. Dia mengaku dengan mulutnya, aku ini hamba Allah. Aku memiliki hikmat Injil dan nikmat kenabian. Itu diberikan oleh Tuhan kepadaku. Nah, siapapun nabi bisa melakukan itu. Nabi Musa bisa enggak belah laut? Enggak bisa. Tapi kok bisa? Karena dia wakil Tuhan. Tuhan melakukan itu melalui perantaraan dirinya. Makanya kemudian dikatakan dalam kisah para rasul yang Anda punya di 13:23, dan dari keturunannya lah sesuai dengan yang telah dijanjikannya, Allah telah membangkitkan juru selamat bagi orang Israel, yaitu Yesus. Sebagai juru selamat dipersenjatai dong, pasti dipersenjatai, gak mungkin tidak. Maka mujizat-mujizatnya yang dijual orang Farisi kepada Roma justru dijual sebagai bukti ketuhanan. Sedangkan Yesus melakukan mujizat-mujizat itu di tengah-tengah kaumnya, Bani Israel, untuk membuktikan kalau dia adalah Rasul, utusan Tuhannya. Orang Farisi menjual mujizat Yesus ke Roma sebagai ketuhanannya Yesus. Tapi Tuhan mengutus Yesusnya kepada Bani Israel dengan mujizatnya untuk membuktikan kenabiannya Yesus. Jadi ada ajaran yang timpang yang diputarbalikkan di sini. Kalian jadi korban. Saya kira begitu, Bung. Panjang lebar saya berbicara. Mudah-mudahan Anda bisa memahami, minimal saudara-saudara muslim saya yang awam bisa memaknai apa yang kami sampaikan di sini. Demikian sementara, silakan. Oke, Bang Zuma. Tadi sempat Abang mengatakan saya juga bisa menjadi seperti Yesus. Yes. Tapi persoalannya tidak segampang itu. Saya harus dilahirkan dari seorang perempuan yang suci dulu. Oh, tidak begitu, saudaraku. Mari kita buktikan. Di dalam Yohanes 3 nomor 34. Sebab siapa yang diutus Allah, dialah yang menyampaikan firman Allah, karena Allah mengaruniakan rohnya dengan tidak terbatas. Siapapun. Nabi Musa lahir dari perawan? Tidak. Siapa bilang Nabi Musa lahir dari perawan? Tidak. Tetapi keadaan itu kemudian Tuhan ingin menguji Bani Israel. Bani Israel,
Kalian itu selalu membantah nabiku. Sampai nabiku teriak, Nabi Musa itu teriak. Lima tu sunani. Mengapa engkau selalu menyakiti aku, wahai kaumku? Kata Nabi Musa. Padahal kamu sudah melihat mujizat yang kamu minta, apapun yang kamu minta dari Tuhanku, aku beri. Bahkan kamu minta makanan jatuh dari langit, sudah matang, tinggal Anda suap, tinggal Anda makan, itu pun aku lakukan. Tapi kenapa engkau selalu menyakiti aku, kata Nabi Musa. Karena memang pembangkang, maka Allah mencintai. Begitupun, meskipun demikian mereka selalu membantah Tuhan, Allah sudah terlanjur mengatakan, ini ma'akum, aku selalu bersama dengan kalian. Tapi kalian selalu memperlihatkan ketegaran tengkukmu kepadaku. Maka aku kunci hatimu. Meskipun demikian Tuhan masih memberikan satu kali kesempatan. Apa itu? Tuhan mengutus lagi utusannya lahir tanpa ayah. Aku ingin tahu, apakah hamba-hambaku yang sudah jauh dari Musa, yang sudah jauh dari Daud, yang sudah jauh dari Salomo, masih juga memperlihatkan ketegaran tengkuk sebagaimana nenek moyang mereka. Tuhan mengutus plak untuk sebagai batu sandungan akan diutusnya agama Islam. Diutuslah Nabi Isa. Plak. Apa yang terjadi? Nabi Isa memperlihatkan tanda-tanda mujizat yang begitu luar biasa di tengah-tengah mereka. Dihabisin oleh mereka. Maka Allah kemudian mengutus baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan dipersenjatai, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Aku yang mewahyukan Al-Quran, aku yang akan menjaganya. Maka Al-Quran itu dijaga. Rasulullah berhasil dakwanya. Tidak seperti Nabi Musa, tidak seperti Nabi Isa. Lebar hancur oleh kaum tegar tengkuk tersebut. Nah itu. Jadi kalau Anda kemudian diberi tugas sebagai penyampai firman, maka Yesus mengatakan, sebab siapapun yang diutus Allah, dialah yang menyampaikan firman Allah, karena Allah mengaruniakan rohnya dengan tidak terbatas kepadanya. Yohanes 3 nomor 34. Jadi para utusan dipersenjatai mujizat kemudian dan tanda-tanda kenabian. Anda pun bisa, tapi tidak mungkin karena Anda tidak terpilih jadi nabi, karena nabi terakhir sudah ada, itu baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi sekiranya Anda dipilih, Anda dengan mulut Anda sendiri sadar mengakui bisa. Kenapa tidak bisa? Karena Anda wakil Tuhan. Bisa. Yesus bisa. Kenapa? Karena dia wakil Tuhan. Bisa. Jadi Yesus bukan Tuhan, tapi dia wakil Tuhan. Makanya dia mampu melakukan mukjizat. Nah, jangan salah kaprah. Oh, Yesus membangkitkan orang mati. Wih, Yesusnya yang Tuhan, berarti akal tidak berfungsi. Karena ketika Yesus mengatakan itu, justru dia mempersaksikan yang kulakukan itu bukti bahwa Tuhan mengutus aku, bukan setan. Begitu saudaraku Martin. Silakan. Iya Bang, dari sekian banyak mujizat-mujizat yang dibuat oleh nabi-nabi, yang saya anggap paling sempurna itu adalah Yesus. Mulai dari kisah kelahirannya, dilahirkan oleh wanita yang suci, kemudian dilahirkan tidak disentuh oleh setan, terus masih bayi juga sudah bisa bicara, terus sampai pada akhirnya dia disalibkan terus hidup kembali dan diangkat ke surga, diberi kuasa oleh Allah di surga. Itu yang membuat dia menjadi sangat berbeda dengan nabi-nabi sebelumnya. Dia menjadi kalau kita bicara soal manusianya, bahwa dia salah satu manusia, bukan salah satu, tapi satu-satunya manusia yang paling diistimewakan oleh Allah. Kemudian yang lebih menguatkan lagi bahwa kami sampai menyembah dia itu bahwa dia pada akhirnya setelah menjalankan semua tugas di dunia, dia diangkat lagi ke surga. Sudah dilahirkan dengan kalimat Allah, pada akhirnya dia bangkit dan diangkat kembali ke surga dalam keadaan hidup. Gitu. Itu yang membuat dia sangat-sangat istimewa buat kami, tidak sama dengan yang lainnya. Gitu Bang. Oke, baik. Ada cerita yang Anda tidak ketahui seputar Yesus.
Izinkan saya menceritakan ini kepada saudara, sehingga saudara bisa memahami bahwa keheranan Anda, ketakjuban Anda terhadap Yesus itu dikarenakan Anda tidak mendengarkan semua informasi yang ada di dalam Bible. Siap. Oke. Jadi gini, di dalam kitab saudara, silakan buka Bible-nya di Yohanes 11 nomor 45. Banyak di antara orang-orang Yahudi yang datang melawat Maria dan menyaksikan sendiri apa yang telah diperbuat oleh Yesus, dan mereka semua percaya kepada Yesus. Tetapi di antara mereka ada yang pergi kepada orang-orang Farisi melaporkan, "Bosku, ya, ada apa? Aduh, kami melihat apa yang Yesus perbuat, bos. Lalu, bahaya ini kalau dibiarkan." Kenapa emang? Dia bermukjizat, dia mampu begini, mampu. Waduh, masa sih? Ya. Dan banyak orang mengikuti dia. Bahaya. Ayo, sama-sama kita lapor kepada imam-imam kepala. Maka orang-orang Yahudi ini kemudian di data nomor 47 di Yohanes 11 berlalu dan menghadap kepada imam-imam kepala dan orang-orang Farisi. Setelah mereka kemudian berembuk, maka mereka memanggil yang paling tinggi jabatannya pada saat itu, yaitu Mahkamah Agama. Jadi orang Yahudi, imam-imam kepala, orang Farisi itu memanggil Mahkamah Agama untuk berkumpul. Lalu apa kata mereka? Ayo teman-teman, apa yang harus kita perbuat sekarang ini? Sebab Yesus itu semakin banyak membuat mukjizat. Apabila kita biarkan Yesus, maka semua orang akan percaya kepadanya. Dan kalau itu sampai terjadi, maka orang-orang Roma akan datang dan merampas tempat suci kita serta bangsa kita. Jadi orang-orang saat itu khawatir. Ini Yesus kalau dibiarkan bahaya, ini ancaman. Ancaman politik, ancaman ekonomi. Karena kapan kita biarkan Yesus ini tetap kemudian beraksi di tengah-tengah kaum umat kita akan semakin banyak percaya, maka orang-orang Roma akan datang merampas tempat suci kita dan merampas bangsa kita. Apa yang harus kita lakukan? Nah, seorang di antara mereka, yaitu imam besar bernama Kayafas pun berkata, "Kamu tidak tahu apa-apa dan kamu tidak bertaubat, bahwa lebih berguna bagimu jika Yesus mati untuk bangsa kita daripada seluruh bangsa kita ini binasa." Ini kata imam besar. Adalah lebih baik Yesus itu mati untuk bangsa kita, bangsa Israel, daripada bangsa kita ini binasa. Hal itu dikatakan bukan dari dirinya sendiri, melainkan imam besar pada tahun itu, yaitu Kayafas, bernubuat. Apa bunyi nubuat daripada Kayafas sebagai imam besar pada tahun itu? Yesus akan mati untuk bangsa Israel. Ada Kristen masuk di sana? Tidak. Yesus harus mati untuk bangsa Israel. Dan bukan untuk bangsa itu saja, tetapi juga untuk mengumpulkan dan mempersatukan anak-anak Elohim yang bercerai-berai. Maksudnya orang-orang Yahudi yang tinggal di tengah-tengah bangsa-bangsa asing. Maka mulai hari itu, orang Yahudi, imam kepala, Mahkamah Agama, orang Farisi, imam-imam kepala sepakat untuk membunuh Yesus. Apa latar belakangnya? Atas kemupakatan dan kesepakatan mereka membunuh Yesus? Latar belakangnya karena mereka takut bangsa mereka dirampas oleh bangsa Romawi. Itu yang Anda tidak tahu. Mulai hari itu mereka sepakat untuk membunuh Yesus. Baca nomor 54. Karena itu Yesus kemudian tidak lagi memperlihatkan dirinya di depan umum di antara orang-orang Yahudi. Yesus berangkat dari situ ke daerah dekat padang gurun, ke sebuah kota yang bernama Efraim. Dan di situ Yesus bersama-sama dengan murid-muridnya. Apa yang dikatakan kemudian di data nomor 55. Pada waktu itu hari Paskah, orang Yahudi sudah dekat. Dan banyak orang-orang negeri itu berangkat ke Yerusalem untuk mensucikan diri sebelum Paskah itu. Mereka mencari Yesus. Dan sambil berdiri di bait suci,
mereka berkata orang kepada orang yang lain, bagaimana pendapatmu? Apakah Yesus ini akan hadir juga di pesta ini? Sementara itu imam-imam kepala dan orang-orang Farisi memberikan perintah supaya setiap orang yang tahu di mana Yesus berada untuk diberitahukannya agar mereka dapat menangkap Yesus. Apa tujuan penangkapan? Untuk dibunuh. Apa tujuannya dibunuh? Agar orang-orang Roma tidak datang merampas bangsa mereka. Tidak ada unsur dosa waris, tidak ada unsur kutukan Taurat, tidak ada unsur yang lain. Ini semata-mata ingin dilakukan karena mereka takut bangsa mereka dirampas oleh Roma. Tapi lagi-lagi cerita ini nanti berubah aliran. Ketika tragedi penangkapan dan tragedi penggantungan Yesus di atas pohon itu dijual ke Roma dan Yunani, ceritanya berbeda. Seakan-akan yang tadinya supaya bangsa mereka tidak dirampas oleh Romawi, itu dirubah supaya dosa kita ditanggung oleh darahnya di atas tiang salib. Luar biasa pembengkokan sejarah. Luar biasa pembengkokan tujuan Yesus dibunuh, disepakati untuk dibunuh. Luar biasa. Dibengkokkan untuk menebus dosa-dosa manusia, untuk menghapus dosa warisan dari Adam, untuk kemudian melepaskan kita dari kutuk dosa, untuk kemudian kita melepaskan diri kita dari kutukan Taurat dan seterusnya. Luar biasa. Padahal inilah dasar pijakannya Yesus mulai muncul keinginan orang-orang Yahudi untuk membunuh Yesus. Tak ada dasar pijakan ajaran Roma, ajaran Kristen masuk ke situ. Oh, kita harus membunuhnya. Kenapa? Karena Yesus ini yang akan menebus kita. Yesus ini juru selamat kita. Yesus ini adalah bla 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 bla. Enggak ada. Yesus disepakati untuk dibunuh untuk supaya orang Roma tidak merampas tempat suci dan bangsa Israel. Itu tujuannya. Itu yang Anda tidak tahu. Silakan. Oke, baik Bang. Tadi itu kan Abang berbicara menurut apa yang Abang pelajari. Sekarang saya coba menjelaskan menurut kami, atau minimal menurut saya lah, menurut pikiran saya pribadi, bahwa saya menganggap bahwa peristiwa penyaliban Yesus ini itu adalah salah satu cara bagaimana Allah akan menunjukkan kepada manusia bahwa Allah itu mampu mengalahkan iblis. Ya, kematian Yesus itu kita anggap bahwa itu kemenangan iblis, kematian Yesus. Sementara Allah hadir untuk kembali membangkitkan Yesus ini, artinya bahwa Allah itu mampu mengalahkan iblis dengan peristiwa ini. Kita lihatnya. Kalau peristiwa ini tidak terjadi, mana mungkin kita mengetahui kekuasaan Allah? Dia mampu mengalahkan iblis itu sendiri, mengalahkan kematian itu. Itu manusia tidak akan tahu bahwa Allah akan mampu mengalahkan kematian itu atau iblis itu. Gitu Bang, itu menurut kami atau minimal menurut saya. Oke, baik. Itu tanggapan saudara. Sekarang bagaimana tanggapan Tuhan? Itu penting. Karena orang berakal itu harus berdasar kepada tanggapan Tuhan. Bukan tanggapan orang per orang. Kata guru saya, baca Amsal 3 nomor 5. Jangan kau beriman, jangan kau masuk ke dalam suatu aliran kepercayaan berdasarkan tafsiran dan pikiranmu sendiri. Tapi harus berdasarkan terhadap wahyu atau firman Tuhan. Jangan. Nah, yang pertama, pemikiran Tuhan itu apa? Keluaran 23 nomor 7. Jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah. Itu keinginan Tuhan. Keinginan iblis, bunuhlah orang yang tidak bersalah. Apa bukti bahwa iblis menginginkan pembunuhan terhadap orang yang bersalah? Apa keinginan iblis bahwa iblis menginginkan kematian terhadap orang yang benar? Yohanes 6 nomor 70. Yesus berkata, bukankah aku yang telah memilih engkau yang 12 dan satu di antaramu adalah iblis? Siapa iblis ini? Yudas. Yudas dirasuki oleh iblis. Yudas berhasil mengkhianati Yesus. Hasil daripada pengkhianatan, hasil daripada kerasukan iblis, Yesus diserahkan untuk disalibkan. Berhasil tidak iblisnya? Berhasil. Apalagi buktinya? Bahwa iblis berhasil kemudian membunuh. Di dalam
Matius 26 nomor 4. Mereka semua sepakat untuk membuat tipu muslihat. Yang disebut tipu muslihat pasti pekerjaan iblis. Jadi mereka bersekongkol membuat tipu muslihat untuk membunuh Yesus. Ada dua kekuatan. Iblis yang merasuki Yudas dan iblis yang merasuki orang-orang Yahudi. Yang ketiga, di dalam Matius 26 nomor 59, imam-imam kepala mahkamah agama melakukan kesaksian palsu. Bukti iblis berkongkol-kongko untuk menyesatkan manusia. Apa yang terjadi kemudian? Yesus diupayakan untuk dikhianati dan disalibkan. Nah, kemenangan Tuhan itu bukan pada saat dia bangkit di hari ketiga. Kemenangan Tuhan itu pada saat Tuhan mampu meloloskan nabinya, meloloskan utusannya, meloloskan rasulnya, meloloskan hambanya yang suci, yang Anda sanjung tadi itu, yang Anda muliakan tadi itu, yang Anda bangga-banggakan. Keberhasilan Tuhan adalah ketika Tuhan kemudian mampu mengangkat Nabi Isa alaihissalam ke langit dan terhindar dari propaganda tipu muslihat dan kerasukannya Yudas dari iblis dan tipu dan makar yang dilakukan oleh imam-imam kepala. Nanti disebut berhasil, dia mampu menyelamatkan Nabi dan Rasulnya dari pencobaan pembunuhan yang dipelopori oleh iblis itu sendiri. Apa buktinya? Jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah. Jangan kau membunuh orang yang benar. Karena aku Tuhan tidak akan pernah membenarkan orang yang bersalah. Artinya tidak ada orang salah yang ditebus dosanya dengan membunuh orang yang benar. Satu. Di dalam Amsal 21 nomor 18. Coba Anda lihat di sana, apa yang tertuang di sana. Ini yang menjadi keinginan Tuhan. Tuhan tidak menginginkan pembunuhan itu terjadi. Tuhan menggagalkan keinginan iblis. Tuhan mengatakan orang fasik dipakai sebagai tebusan bagi orang yang benar dan pengkhianat sebagai ganti orang yang jujur. Ini pemikiran Tuhan, ini ide Tuhan, ini bukti Tuhan menyelamatkan Yesus atau Nabi Isa. Orang fasik dipakai sebagai tebusan bagi orang benar dan pengkhianat sebagai ganti orang yang jujur. Di mana lagi tertulis? Di Amsal 11. Apa yang tertuang di dalam? Di Amsal 11. Di Amsal 11 nomor 6-nya Tuhan mengatakan begini. Orang jujur dilepaskan oleh kebenarannya, tetapi pengkhianat tertangkap. Pengharapan orang fasik gagal dan dari kematiannya, dan harapan orang jahat menjadi sia-sia. Orang benar diselamatkan dari kesukaran, lalu orang fasik menggantikannya. Saya ulang, orang benar diselamatkan dari kesukaran, lalu orang fasik menggantikannya. Ini keinginan Tuhan. Keinginan iblis membunuh orang yang benar. Keinginan Tuhan membunuh orang yang fasik. Siapa yang fasik antara Yesus dan Yudas? Yudas. Di mana kemudian Yudas disebut fasik? Baca Amsal 23 nomor 17. Orang yang makan suap adalah orang yang fasik. Yudas menerima suap. Berarti yang mati di atas tiang pohon adalah orang yang makan suap. Kenapa? Karena di dalam kitab Ulangan 27 nomor 25, orang yang tergantung di atas tiang salib itu adalah orang yang terkutuk. Sedangkan orang yang terkutuk adalah orang yang makan suap. Amsal 17 nomor 23. Itu jelas itu, Bung. Nah, jadi salah pemahaman saudara ketika kemudian orang-orang Yahudi, mahkamah agama, orang Farisi, dan kemudian imam-imam kepala sekongkol untuk membunuh Yesus bersama dengan iblis kerjasama. Lantas Anda mengatakan dia bangkit pada hari ketiga. Itu keliru. Itu keliru. Yang benar adalah sebelum Yesus ini dibunuh, ditangkap, digantung, Tuhan lebih dulu menyelamatkan Nabi Isa. Berdasarkan Amsal 11 nomor 6 sampai nomor 8, kemudian Amsal 21 nomor 18, kemudian Mazmur 38 nomor 28, nomor 30, nomor
39 dan nomor 40. Itu jelas itu. Jadi yang dikatakan berhasil ketika Tuhan mampu menyelamatkan hambanya yang suci, dan yang menggantikannya di atas tiang itu adalah pengkhianat itu tadi. Apakah kemudian ketika Nabi Isa atau Yesus itu gagal disalib, digantung, setan berhenti bekerja? Tidak. Setan tetap saja merasuki orang-orang Farisi, merasuki ahli kitab, merasuki orang-orang munafik, sehingga tangan mereka menulis surat kepada orang-orang di luar non-Yahudi untuk kemudian menjadikan tragedi penyaliban ini sebagai dasar pijakan pembenaran dewa menjadi manusia untuk mati di atas tiang salib menebus dosa-dosa manusia. Dan iblis berhasil, pengikutnya kurang lebih 2 miliar. Itu fakta, Bang. Silakan. Ya, baik Bang, terima kasih. Begini persoalannya, kalau Nabi Isa atau Yesus ini diselamatkan sebelum penangkapan itu, artinya nanti bahwa kekuasaan Allah untuk mengalahkan kematian itu tidak akan terjadi, Bang. Ya, oke. Menurut saya, karena Yesus atau nabi-nabi yang diutus ini untuk memperkenalkan semua kekuasaan kebesaran Allah itu kepada manusia. Tidak bisa ditinggalkan salah satunya. Mulai dari penciptaan itu kan dia sudah perkenalkan semua bagaimana dia itu berkuasa, maha besar dan sebagainya. Jadi menurut saya salah satu kemampuannya untuk membangkitkan orang mati ini harus, atau mengalahkan iblis ini harus ditunjukkan kepada manusia agar manusia tahu siapa dia. Sementara kalau proses itu tidak terjadi, artinya bahwa masih kurang kebesarannya Allah ini yang belum dilihat manusia. Gitu Bang, kalau itu logika saya begitu. Jadi gini, Bung. Kalau itu yang Anda jadikan dasar pijakan, cukuplah Nabi Isa membangkitkan orang mati. Wakilnya Tuhan membangkitkan orang mati, menandakan bahwa Tuhan bisa menghidupkan orang yang sudah mati. Bukan itu sebenarnya poinnya. Anda salah poin. Bukan. Poinnya itu ada pada penggantungan orang ini. Karena poinnya adalah ketika kemudian dia berhasil digantung, maka yang mau dijual kemudian oleh orang Farisi kepada orang-orang Roma Yunani adalah dosa waris ditebus dengan matinya Yesus. Yang ingin dijual kemudian oleh orang Farisi adalah ketika berhasil dibunuh di atas tiang, maka hukum-hukum Tuhan batal. Coba Anda lihat di dalam Efesus 2 nomor 15. Dengan matinya Yesus di atas tiang salib, dia telah membatalkan hukum Taurat dan segala ketetapan dan perintah yang ada di dalamnya. Itu yang mau dijual, bukan kebangkitan. Kalau kebangkitan itu Lazarus sudah bangkit, Debata sudah bangkit, udah banyak orang bangkit. Paulus pun bisa membangkitkan orang mati, konon ceritanya seperti itu di Bible. Petrus juga demikian adanya. Jadi itu bukan itu yang ingin dijual sebenarnya. Yang dijual itu adalah penyaliban, penggantungan orang di atas tiang dengan iming-iming, tujuannya untuk menghapus dosa-dosa. Itu yang mau dijual. Kalau Anda menjual yang bangkit dari hari ketiga, justru itu membuka aib Kristen. Kenapa saya katakan itu membuka aib Kristen? Sekarang buka Bible, baca Matius 12 nomor 38 sampai nomor 40. Orang-orang ahli Taurat datang kepada Yesus dan berkata kepada Yesus, "Guru," ahli Taurat loh ini yang datang, "Guru, kami ingin satu tanda darimu. Tolong berikan kami tanda." Ini ahli Taurat. Apa kata Yesus? Angkatan jahat dan angkatan tidak setia ini minta satu tanda.
Dan tidak akan diberikan satu tanda pun kepada angkatan jahat. Angkatan maksudnya orang-orang jahat ini. Selain tanda Yunus. Sebab 3 hari 3 malam Yunus dalam perut ikan. Demikian juga anak manusia 3 hari 3 malam dalam perut bumi. Itu tanda untuk siapa? Tanda untuk angkatan jahat. Tanda untuk penjahat. Tanda untuk orang-orang jahat. Matius 13 nomor 50, orang jahat dilemparkan ke dalam api neraka. Angkatan jahat ini, orang-orang jahat ini, golongan jahat ini minta satu tanda dan tidak akan diberikan satu tanda pun selain tanda Yunus, sebab 3 hari 3 malam dalam perut ikan, demikian juga anak manusia 3 hari 3 malam dalam perut bumi. Hari ketiga orang ini harus bangkit, anak manusia ini harus keluar dari kubur. Itu tanda untuk siapa? Angkatan jahat. Kata siapa? Kata Yesus, orang Yahudi percaya kagak akan kebangkitan pada hari ketiga? Kagak. Itu dianggap tahayul, itu dianggap omong kosong, itu dianggap dongeng. Orang Roma, Yunani, sebelum Kristen yang ada di Indonesia, percaya enggak tentang kebangkitan dewa hari ketiga? Percaya. Jangan orang Yahudi hari ini. Murid-murid Yesus yang ke-11 percaya enggak gurunya bangkit pada hari ketiga? Tidak. Sekali lagi saya katakan, demi Allah, berdasarkan Bible, ke-11 murid Yesus selain Yudas tidak percaya akan kebangkitan hari ketiga. Mana dalilnya? Lukas 24 nomor 9 Anda baca. Baca 3 ayat minimal, 3 data minimal. Apa yang dikatakan di sana? Ketika datang murid-muridnya kemudian kemudian orang-orang yang datang ke makamnya anak manusia tersebut, apa yang dituliskan dalam kitab saudara? Setelah mereka perempuan-perempuan ini berasal dari kuburan, maksudnya dia datang ke kubur, balik dari kuburan, perempuan-perempuan ini kemudian mendatangi ke-11 murid. Di data nomor 9. Perempuan-perempuan ini kemudian mendatangi ke-11 murid, memberitahukan kepada murid-murid apa yang sedang mereka lihat di dalam kuburnya Yesus. Ternyata tak ada mayatnya. Tetapi bagi mereka ke-11 murid ini, perkataan-perkataan perempuan itu dianggapnya omong kosong. Tidak percaya. Berarti ke-11 murid bukan angkatan jahat. Mereka menganggap, itu dongeng, itu omong kosong, itu apaan sih? Apa sih yang kalian cerita? Meskipun demikian, Petrus kemudian bangun. Lalu Petrus cepat-cepat ke makamnya Yesus. Lalu menjenguk ke dalam. Apa yang ditemukan oleh Petrus hanya kain kafan. Lalu dia berkata dalam hatinya, apa yang kiranya sedang terjadi? Kalau Petrus diajarkan, wahai Petrus, ini tanda Yunus akan kuberikan kepadamu. Apa itu, bos? Anak manusia akan berada di perut bumi 3 hari 3 malam. 3 malam aja, bos. 3 hari aja. Ya. Pada hari ketiga saya akan bangkit, Petrus. Oh, oke. I know. Aku mengerti, aku paham. Faktanya Petrus mengatakan dalam hatinya, apa yang sedang terjadi ya? Kira-kira ini ada apa? Kok bisa kayak gini ya? Kok tak ada mayatnya dalam kubur ya? Apa yang terjadi ya? Berarti Yesus tidak ada. Berarti murid-murid Yesus pada saat angkatan jahat ini minta tanda, Petrus dan ke-10 temannya, sahabatnya tidak berada di sana. Sekarang pertanyaannya, Kristen ini termasuk angkatan murid-murid Yesus yang tidak percaya akan kebangkitan, atau Kristen ini termasuk angkatan jahat yang percaya kebangkitan pada hari ketiga? Andalah yang bisa jawab itu. Oke, kalau soal ini saya mengakui bahwa Kristen itu setelah Yesus, kalau menurut kami setelah dia diangkat ke surga, baru Kristen ini muncul. Kristen ini kan pengikut Yesus. Oke. Dan Kristen ini disebut sebagai oknum yang tidak percaya kebangkitan atau percaya kebangkitan? Ya, kalau itu nanti setelah Kristen muncul nanti ada juga perbedaan-perbedaan, Bang.
Enggak. Tidak satu kata. Kalau saudara percaya enggak kebangkitan? Kalau saya percaya. Tapi Berarti ada Anda masuk golongan murid atau angkatan jahat? Saya tidak mengatakan jahat, Bang. Karena saya percaya, tidak mungkin saya katakan jahat. Murid-murid ke-11 tidak percaya. Bahkan ketika Yesus sudah berada di depannya mereka tetap tidak percaya. Bahkan Anda baca Lukas 24 nomor 37, mereka ketakutan dan mengira melihat setan. Berarti murid-murid tak percaya kebangkitan. Mana dalilnya murid percaya kebangkitan? Tak ada. Bahkan sampai Yesus bersitegang dengan mereka. Ada apa dengan kalian ini? Aku ini Yesus, aku gurumu. Ada apa dengan kalian? Inilah tanganku, ini kakiku, rabalah aku, kata Yesus. Adakah di antaramu yang memiliki makanan di sini? Muridnya kemudian memberikan ikan goreng. Nah, murid memberikan ikan goreng, Yesus makan. Itu untuk membuktikan dirinya hantu atau membuktikan dirinya manusia yang masih hidup, tidak mati, bukan mayat hidup, bukan hantu. Yesus mengatakan, ini buktinya aku bukan hantu, ini buktinya aku tidak bangkit, ini buktinya aku bukan zombie, ini buktinya aku bukan Susanna, bukan si manis jembatan Ancol, bukan suster ngesot. Karena hantu tidak berdaging dan tidak bertulang, sedangkan saya makan daging, makan ikan goreng, membuktikan saya berdaging dan bertulang. Lalu Anda mengatakan Anda percaya. Kalau Anda percaya berarti Anda masuk ke dalam kategori angkatan jahat. Ingat, di Matius 12 itu dikatakan apa? Dua golongan yang akan percaya tentang kebangkitan. Kebangkitan apa? Kebangkitan dewa dari kematian. Siapa itu? Angkatan jahat dan angkatan tidak setia. Orang-orang Kristen ini setia enggak kepada Torah? Tidak. Tidak setia orang Kristen itu kepada Taurat. Tidak setia. Berarti kalau Anda menghindari angkatan jahat, Anda masuk ke dalam kelompok tidak setia. Tapi faktanya apa? Orang-orang Kristen dalam Matius 7 nomor 15 sampai nomor 23, orang yang memanggil Yesus Tuhan, orang yang bernubuat pakai nama Yesus, mengusir setan dan seterusnya pakai nama Yesus, kata Yesus adalah mereka semua pembuat kejahatan. Berarti Kristen adalah angkatan jahat. Bicara soal kebangkitan, Bang, ya. Yes. Kalau kita tidak percaya bahwa Yesus dibangkitkan, kemudian cerita sebelumnya bahwa Yesus membangkitkan orang mati, dan kita semua juga percaya bahwa di akhirat nanti kita semua yang sudah mati dibangkitkan. Kemudian kenapa kebangkitan Yesus ini ditolak? Kenapa Yesus tidak bisa bangkit kalau kita semua bisa bangkit? Oke. Jadi Anda harus tahu bahwa manusia itu mati dan kemudian kematian itu hanya sekali saja. Tidak ada kemudian orang mati itu bangkit dua kali. Tidak ada orang hidup itu mati dua kali, hidup dua kali. Itu tak ada. Itu pasti tuh. Nah, sebentar, yang saya potong di situ. Soalnya nanti Lazarusnya artinya dia mati dua kali dan bangkit dua kali. Lazarus yang dibangkitkan Yesus. Lah, itu dia deritanya. Karena di dalam kitab saudara yang mengatakan itu, bukan di kitab saya. Ibrani 9 nomor 27, Bang. Dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja, dan sesudah itu dihakimi. Wallahu a'lam bishawab. Kalau ini betul, berarti Yesus tidak bangkit pada saat itu juga. Karena itu Bibelmu. Bahaya kalau Anda tidak percaya itu. Bahaya. Bahaya itu. Kenapa demikian? Karena Yesus itu dikatakan di dalam Kolose 3 nomor 1. Coba Anda pelajari lagi. Perdalam lagi pengetahuan Bible Anda. Di situ ada kata sonegeiro. Sonegeiro artinya itu dibangkitkan bersama dengan Yesus. Nah, orang-orang yang mati di akhir zaman akan dibangkitkan bersama dengan Yesus. Berarti Yesus di akhir zaman akan dibangkitkan nanti. Akhir zaman itu maksudnya akhir
Penghakiman di mana manusia akan masuk dalam kehidupan yang kekal dan kematian yang kekal. Hidup kekal di surga, mati kekal di neraka. Di akhir kehidupan manusia. Di situ dikatakan Kolose 3 nomor 1. Sunegeiro, orang-orang akan dibangkitkan bersama dengan Yesus. Dengan kata lain apa? Dengan kata lain, Yesus belum mati dan Yesus belum bangkit. Yesus nanti bangkit setelah kematiannya. Di mana kematiannya? Setelah tiupan sangkakala untuk kiamat dunia. Dia datang kedua kalinya nanti di akhir zaman. Setelah ia datang, dia tidak terangkat, tapi mati bersama dengan semua yang bernyawa. Kullu nafsin za'iqatul maut. Setelah semuanya mati, maka manusia akan dibangkitkan semuanya, termasuk Yesus. Itu di mana tertulis? Kolose 3 nomor 1, Bang. Bukan saya ngarang, saya berdasarkan dalil. Sehingga ketika Yesus terangkat ke langit, Nabi Isa kami naik ke langit, itu tidak mengalami proses kematian dulu. Yang mati itu penggantinya. Berdasarkan Bible, orang terkutuk. Yang terkutuk Yudas. Berarti yang digantung itu Yudas. Yang kalian sembah adalah Yudas. Hadiah dari iblis. Oke Bang, kalau soal Yudas ini, kami percaya bahwa dia juga disalib. Dia salib malan dibalik ke kepala ke bawah. Karena dia Matius 27 nomor 5, Anda baca catatan kakinya, di situ tertulis hukuman gantung pada saat itu, kematian pada saat itu hanya berlaku dengan cara disalibkan atau disulah. Jadi Yudas disalib pada saat itu. Ya. Digantung di atas pohon. Oke. Saya rasa sudah jelas bahwasanya ketika Anda mengatakan Anda percaya tentang kebangkitan, berarti Anda termasuk angkatan jahat. Dan itu terbukti orang-orang Kristen memang disebut sebagai penjahat oleh Yesus. Baca Matius 7 nomor 22 sampai nomor 23, Bung. Di situ dikatakan orang yang memanggil dia Tuhan bermukjizat pakai namanya, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Nah itu ada tuh, itu gereja tuh. Apa kata Yesus? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka, aku tidak mengenal kalian, enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Kenapa Kristen ini disebut sebagai pembuat kejahatan? Karena Kristen percaya kebangkitan pada hari ketiga. Apa akibat percaya kepada kebangkitan hari ketiga? Orang Kristen berangan-angan dan berhalusinasi. Ini bukti ketuhanan Yesus. Padahal Yesus mengatakan bahwa hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Berarti Yesus memberikan syarat kepada pengikutnya untuk mendapatkan surga. Anda harus percaya dan mengenal dua hakikat. Hakikat pertama adalah hakikat pencipta, satu-satunya pencipta. Hakikat yang kedua adalah manusia yang diutus. Itu syaratnya. Bukan satu yang dikenal, tapi dua. Yang pertama yang dikenal adalah Tuhan sebagai hakikat satu-satunya Tuhan. Yang kedua yang dikenal adalah Yesus sebagai utusan Tuhan. Dan alhamdulillah itu hanya disifati dalam iman Islam. Sedangkan di Kristen, Yesus itu Tuhan itu sendiri. Berarti sejatinya Yohanes 17 nomor 3. Besok kalau ada revisian Bible, tolong kalau bisa itu direvisi. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal aku satu-satunya Tuhan yang benar. Itu baru benar imannya Kristen. Tapi selama itu tidak direvisi, kata Yesus dalam Yohanes 17:3, hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan yang benar dan mengenal aku yang Engkau utus. Berarti Yesus mau dikenal sebagai utusan Tuhan. Lebih daripada itu, berdasarkan 2 Yohanes 1 nomor 7, itu berarti penyesat. Siapakah antikristus itu? Siapakah pendusta itu? Siapakah penyesat itu? Bukankah dia yang pergi ke seluruh dunia, yang tidak mengaku Yesus Kristus datang sebagai manusia? Dialah penyesat itu, dialah antikristus itu. Jadi kalau Kristen menganggap Yesus itu Tuhan itu sendiri, berarti Kristen itu adalah antikristus. Karena Kristen tidak mengajarkan Yesus itu datang sebagai manusia. Kalau Kristen mengatakan, kami beriman Bang Suma, Yesus itu datang sebagai manusia. Oke, itu di mulut. Coba kita perhatikan kalau dia di gereja. Siapa yang mereka ibadahi? Yesus. Berarti hanya di mulut kemudian dia berkata,
Yesus itu manusia, tetapi pada praktiknya menurut iman dan kalbu mereka, hati mereka, pikiran mereka, hidup mereka, ibadah mereka, Yesus itu adalah Tuhan itu sendiri. Berarti betul 2 Yohanes 1 nomor 7. Siapakah planos itu? Planos itu bahasa Yunani, artinya pembohong. Yang disebut pembohong, lain di mulut, lain di praktek. Itu pembohong. Mulutnya berkata Yesus adalah Rasul utusan Tuhan, Yesus adalah manusia, praktiknya Yesus adalah Tuhan itu sendiri. Itulah planos, itulah penyesat. Dan itu hanya disifati oleh iblis. Siapa yang tertawa, siapa yang bahagia, siapa yang senang ketika apa yang menjadi upayanya merasuki Yudas berhasil. Apa itu? Menjadikan orang-orang yang lemah akal menyembah orang yang mati digantung di atas tiang. Siapa yang tepuk tangan? Tuhan atau iblis? Amsal 6 nomor 16. 6 perkara yang dibenci oleh Tuhan. Bahkan 7 kekejian di dalam hatinya. Salah satunya adalah orang yang menumpahkan darah orang yang tidak bersalah. Berarti pembunuhan terhadap Yesus di atas tiang salib. Kalau benar-benar itu adalah Yesus, maka itu adalah kekejian. Itu adalah hal yang dibenci oleh Tuhan. Maka orang yang beriman, percaya kepada penyaliban, itu adalah orang-orang yang berkongko-kongko dengan iblis. Baca Amsal 6 nomor 16. Itu adalah kekejian. Itu adalah kebencian yang sangat dimurkai oleh Tuhan. Jadi pembunuhan terhadap Yesus adalah hal yang sangat dibenci, adalah hal yang sangat dimurkai oleh Tuhan. Nah, sedangkan Kristen ini, dengan kematian dan dengan berhasilnya kemudian iblis merasuki Yudas, Kristen bertepuk tangan ria. Maka muncul pertanyaan, andai saja orang Kristen hidup di zaman Yudas, kira-kira Kristen ini berada di kubu mana? Kubunya Yudas yang kerasukan setan, atau kubunya Tuhan yang tidak mau orang suci, orang benar ini dibunuh? Kira-kira Kristen berdiri di mana? Oh, Kristen berdiri di kubu Tuhan, Bang Suma. Apa itu? Tuhan melarang, jangan kau bunuh orang yang tidak bersalah, jangan kau bunuh Yesus. Kristen ada di situ. Pertanyaannya, kalau Kristen melarang pembunuhan terhadap Yesus, iblis, jangan. Yudas, jangan. Berarti Kristen dengan mengimani Yesus atas kematiannya, Kristen masuk dalam golongan orang munafik. Kalau tidak munafik, maka kemana Kristen ini akan menggadaikan dan menebus dosanya kalau tidak mati di atas tiang salib? Ayo. Berarti andai saja Kristen hidup pada zaman itu, maka kelihatannya bukan Yudas yang akan berkhianat terhadap Yesus. Bukan iblis yang akan merasuki Yudas. Tapi pastor, pendeta, dan jemaat-jemaatnya lah yang paling terdepan segera untuk mengeksekusi Yesus di atas tiang pohon. Kenapa? Karena dengan matinya Yesus, dosa-dosa Kristen ditebus. Yudas pensiun, iblis pensiun, imam kepala pensiun, mahkamah agama pensiun. Mereka hanya minum kemudian kopi campur masako ditambah dengan gorengan tahu isi. Lalu yang mengeksekusi kemudian itu adalah Katolik, Protestan, Advent, dan semua kelompok orang-orang Kristen. Bahu-membahu saling berlomba-lomba untuk menangkap Yesus agar segera kemudian dosa-dosa mereka ditebuskan. Apakah orang Yahudi ditebus dosanya dengan mereka membunuh Yesus? Tidak. Mereka hanya dibebaskan dari penjajahan Romawi. Itu pun tak berhasil. Kenapa? Karena sejatinya yang digantung ini bukan Yesus, tapi yang disalib ini adalah orang yang terkutuk, yaitu Yudas laknatullah alaih. Oleh karena itulah saya katakan bahwa andaikan saja Kristen hadir pada saat penangkapan Yesus, maka tentara-tentara Romawi, hansip-hansip Romawi, sapam-sapam Romawi disuruh istirahat aja bang, biarkan abang nih preman dari Karo, ini preman dari Toraja, datang bom, ini preman dari Papua, minggir kalian tidak ada apa-apanya, biarkan aku yang menangkap, minggir, kalian itu tak ada apa-apanya, lihat nih, tangkap Yesus, plak, satu pegang kakinya, satu pegang tangannya, Pak Bombong kemudian yang ikat kepalanya, yang satunya menyeret, habis itu digantung di atas tiang salib, yang menombaknya mungkin Pak Lamsinai Bahu, dah selesai. Hore! Keturunan Kristen kemudian ditebus dosa-dosanya. Tak ada manfaatnya untuk tentara Romawi. Apa manfaatnya? Tak ada manfaatnya juga untuk imam kepala mahkamah agama orang Farisi. Tak ada manfaatnya.
Yang menerima manfaat dari pembunuhan Yesus hanya satu kelompok aja, yaitu kelompok iblis. Apa manfaatnya untuk orang Yahudi? Tak ada. Makanya di dalam Matius 27 nomor 18, apa kata Pilatus? Mereka orang Yahudi, mereka ahli Taurat, mereka imam kepala, mereka mahkamah agama, mereka orang Farisi menyerahkan Yesus untuk digantung karena dengki semata. Bukan karena dosa waris. Bukan karena hukum Taurat ingin dibatalin, bukan. Tapi karena dengki. Maka yang bertepuk tangan, berlomba-lomba, selayaknya harimau yang lapar tidak makan 3 tahun, menemukan kemudian ayam, mereka berlomba untuk mengejar ayam tersebut untuk mereka makan. Itulah keadaan Kristen sekiranya mereka hidup bersamaan sesama dengan Yesus. Orang Kristen ini adalah orang yang haus darah, sehingga mereka harus melihat anaknya orang harus digantung dan ditombak supaya mereka mampu makan dagingnya dan meminum darahnya. Itulah Kristen. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Anda harus sadar itu. Tapi kalau tidak sadar juga, saya angkat tangan. Ini upaya terakhir untuk menyadarkan saudara. Kalau Anda tetap saja ingin berleha-leha dengan itu, silakan. Saya hanya membacakan dalil sebagai penutup, bahwasanya Al-Quranul Karim membimbing saya untuk mengatakan ya'iduhum wa yumannihim wa ma ya'iduhum syaitan illa gurura. Setan itulah yang memberikan janji-janji kepada mereka, dan setan itulah yang membangkitkan angan-angan kosong mereka, padahal setan itu hanya menjanjikan tipuan belaka kepada mereka. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Mohon maaf ketika ada kata khilaf, semata-mata untuk mengedukasi. Ada yang tidak berkenan, silakan tentukan jadwal. Kalau ada yang merasa mampu untuk mengkanter pernyataan-pernyataan saya, silakan hubungi adik-adik saya di Apologet Islam Indonesia, mau offline maupun online, kita berdiskusi. Apakah pernyataan saya keliru? Kalau pernyataan saya keliru, siapkan data-data Anda yang berasal dari Bible itu sendiri. Demikian dari saya, subhanakallahumma bihamdi, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Salam tauhid, salam satu Tuhan. Allahu Akbar. Jayalah Islamku, jayalah Indonesiaku. Demikian. Luar Chris, biasa dari jangan nangis, pemaparan Chris. Bang Suma. Masya Allah. Lanjut Bang Bang Andi, Andi. aman. Ya, saya rasa cukup dulu Bang Suma sudah Masa bicara. jam segini Bang Juma mau tidur, bencong aja belum pergi. Chris, aku mau tes kamu, Chris, atas penjelasan Mbak Nyuma tadi. Penyaliban Yesus itu sebenarnya kamu sedih atau kamu bahagia? Kalau ditanya soal sedih atau tidaknya itu karena saya tidak mengalami langsung, Bang. Tapi kamu mengimani kan? Ya, saya mengimani. Coba kau pakai bayangkan. Ada orang di tiang salib, diikat, ditombak, digantung, berdarah-darah gitu ya. Kalau kamu mengingat itu, kamu menyaksikan itu, kamu sedih atau kamu bahagia? Ya, sudah pasti sebagai seorang manusia yang punya hati pasti sedih lah, Bang. Sedih, baik. Saya mengalami langsung. Sedih, baik. Kalau kamu melihat kayak begitu, ada anak kesayangan orang ditombak, diikat, dieksekusi, mati terkutuk. Menurut kamu ini ajaran kasih atau ini ajaran keji? Kalau berdasarkan ajaran itu salah. Ya. Ajaran kasih atau ajaran keji? Kalau pertanyaan seperti itu ya ajaran keji. Ajaran keji. Kalau sudah ajaran keji, masih layakkah untuk diimani? A, layak, B, tidak. Gini Bang, hanya pertanyaan. Enggak, jangan pakai iman dulu. Ini cuma berakal sehat dulu. Buang dulu, enggak pakai iman. Kalau sudah ajaran keji, masih layak enggak untuk diimani atau dipercaya? A, layak, B, tidak. Kalau pertanyaannya seperti ajaran keji atau apakah harus diimani? Ya harus diimani supaya kita bisa kenal itu ajaran keji yang baik yang mana, yang tidak yang mana. Harus diimani, harus dipercaya. Artinya
Imanmu berdiri di atas ajaran keji, betul? Tidak seperti itu. Maksudnya kita biar supaya kita bisa membedakan mana yang tidak baik, mana yang tidak buruk. Artinya bahwa Baik. itu harus diimani, harus dipercaya. Menurut kamu, membunuh orang yang tidak bersalah di tiang salib ajaran baik atau ajaran tidak baik? Persoalan siapa yang mengajarkan dulu, Bang? Saya ulang ya. Dengarin baik-baik nih. Membunuh orang secara tidak manusiawi di tiang salib itu ya aktivitas keji atau aktivitas baik? Kalau membunuhnya tidak baik, tapi maksudnya siapa yang mengajarkan? Tidak baik. Kamu udah dijelaskan tadi oleh Bang Juma, yang mengajarkan itu adalah iblis yang merasuki semua orang-orang. Iblis itu bukan kehendak Tuhan, kehendak iblis. Oh ya. Berarti di situ terlihat jelas bahwa iblis itu menang atas Yesus kan, atas kematian itu. Betul. Kan udah Bang Juma jelaskan, kematian Yesus itu adalah tepuk tangan iblis dan konco-konconya. Artinya tidak berakhir di situ, tetapi Allah tidak kalah di situ, Bang. Jangan bawa-bawa Tuhan dulu, jangan ntar dulu. Jadi, ya kalau kamu percaya itu artinya kamu ikut bersama iblis bertepuk tangan mengiyakan kejadian itu, betul? Iya, saya mengiyakan, tetapi prosesnya tidak berhenti di situ. Allah datang kembali dan mengalahkan dia. Iblis Ya, Allah jangan dulu lompat dulu, jangan lompat. Fokuskan dulu ke penyaliban, baru kemudian dikubur 3 hari baru bangkit. Jangan langsung dihilangkan momennya. Ini kan momennya di sini. Oke. Gitu ya. Jadi kamu ini setuju dengan pengaruh iblis, betul? Ya, iblis memang tugasnya seperti itu, Bang. Berarti kamu setuju? Ya, setuju. Setuju dengan tindakan iblis? Setuju bahwa Allah menciptakan iblis dengan tugasnya yang itu. Bukan saya setuju dengan tindakan iblisnya. Loh, kalau nggak ada tindakan iblis, Yesus nggak mati loh. Ya, itu kan proses agar Allah bisa menunjukkan kuasa kebesarannya itu. Jangan bawa-bawa Tuhan dulu, ini dua hal yang berbeda. Oke. Nanti kalau saya bawa perintah Tuhan kan nggak boleh bunuh Yesus. Kan nggak ada perintah Tuhan bunuh Yesus, bro. Ini kan perintah iblis. Nah sekarang kalau begini, lu pilih 2 deh. Membunuh Yesus di tiang salib itu kemauan iblis atau kemauan Tuhan? Secara tidak langsung kemauan Tuhan, karena Allah dan Yesus itu seia sekata. Begitu Yesus mengatakan dia akan dikhianati. Mana ada kemauan Tuhan membunuh orang tidak bersalah, bro? Itu kan kemauan iblis. Artinya kita sudah bicara di awal tadi antara Yesus dan Tuhan adalah satu. Artinya apa yang Yesus keluar dari mulut Yesus waktu malam terakhir, bahwa nanti ada salah seorang murid yang mengkhianati dia, kan itu kalimat itu kan sudah ada komunikasi antara Yesus dengan Bapaknya sendiri. Coba ulang lagi deh, Pak Martin. Dari mulut sendiri. Coba diulang lagi deh. Pembunuhan Yesus di tiang salib itu kemauan Tuhan atau kemauan iblis? Rencana Tuhan. Rencana Tuhan. Di mana tertulis di Bible itu? Bapak merencanakan membunuh Yesus. Oke. Kan sama-sama kita tahu di ayat-ayat sebelumnya tadi bahwa Yesus dan Bapa adalah satu, atau Bapa di dalam aku dan aku di dalam Bapa. Artinya apa yang keluar dari mulut Yesus itu tidak keluar dari mulutnya sendiri. Saya minta, bro, saya kan bertanya, di mana tertulis di Bible perintah Bapak merencanakan membunuh utusannya yang namanya Yesus? Di mana tertulis? Itu dari ucapan Yesus bahwa dia akan dikhianati oleh muridnya. Itu kan antara... Saya nggak minta ucapan Yesus, perintah Bapak yang bicara. Ya kan Bapa dan Yesus satu, Bang. Kalimat yang keluar dari mulut Yesus bukan keluar dari mulutnya sendiri. Oh, jadi Yesus merencanakan dirinya untuk mati? Direncanakan oleh Bapa. Mana pernyataan Bapak merencanakan Yesus mati? Itu tadi yang ketika dia mengatakan ke Yudas, ke murid-muridnya bahwa nanti dari salah seorang dari mereka akan mengkhianati dia. Berarti Yesus berbicara mewakili Bapa untuk bunuh diri. Ya, kalau Yesus tanpa Bapa dia tidak akan mungkin tahu bahwa dia akan dibunuh ke depannya. Kalau tanpa sakit ini, parah ini, udah. Tidak, logikanya kan begitu, Bang.
Kalau tanpa Bapa dia Su- tidak akan kamu mengetahui. kamu sulit untuk disembuhkan, bro. Serius, kamu sulit untuk disembuhkan. Kamu benar-benar panjang lebar Banyu mau menerangkan, masa sama sekali satu titik aja kau pahami itu. Masa sama sekali nggak ada yang kau pahami gitu loh. Begini Bang Andi. Tadi kan kita sama-sama sudah sepakat bahwa Yesus dan Bapa adalah satu. Apa yang keluar dari mulutnya bukan keluar dari apa kehendaknya sendiri, tetapi dari kehendak Bapa. Itu kan kita sudah sepakat. Oke, di awal. baik. Waktu Yesus disalib, Yesus dan Bapa menyatu ya? Itu juga tadi sudah kita bahas bahwa Yesus dan Bapa menyatu itu bukan berarti Allah sedang merasuki Yesus, tidak. Terus satu apa maksudnya? Bicara di awal tadi Bang. Enggak, satu apa maksudnya? Ya artinya apa yang keluar dari mulut Yesus itu bukan keluar dari mulutnya sendiri, tapi dari Bapa. Bukan berarti dia kerasukan. Itu kami sudah bicara di awal tadi Bang. Berarti Yesus ini adalah diperintah oleh Bapa. Ya, apa yang semua dia perbuat, yang kalimat yang keluar dari mulutnya itu semuanya dari. Berarti Yesus dan Bapa beda. Ya beda. Beda. Yang mana yang Tuhan? Allah Bapa. Bukan Yesus. Aduh, kita ini omong ulang lagi nih. Tadi padahal sudah bicara di bawah. Ini kan ada dua yang berbeda. Ya, satu disalib, satu tidak disalib. Yang mana yang Tuhan? Ya Allah Bapa lah. Berarti yang disalib bukan Tuhan. Ya, dia sebagai pembuktian bahwa Tuhan itu ada. Jadi kalau ada orang mengatakan Yesus itu Tuhan, berarti salah. Ya, tapi tanpa Yesus Tuhan, kita tidak tahu Tuhan ada. Yakin? Yes, saya yakin. Berarti Nabi Musa sebelum ada Yesus Nabi Musa nggak tahu Tuhannya. Ya, tapi Tuhan yang memilih dia. Enggak, di zaman Nabi Musa belum ada Yesus loh. Betul? Betul. Berarti Nabi Musa nggak tahu Tuhannya. Iya, memang tidak tahu, tetapi dengan cara Tuhan memilih dia. Kemudian memperkenalkan diri kepada Musa, kemudian Musa yang memperkenalkan Tuhan itu kepada. Ya iya, berarti Nabi Musa juga tahu siapa Tuhannya, memperkenalkan kepada kaumnya. Bukan Yesus saja yang memperkenalkan Tuhan. Ya, benar-benar. Tetapi kan beda jauh ceritanya Musa dengan Yesus. Jadi Yesus ini hanya datang ke muka bumi memperkenalkan bahwa ada Tuhan. Yes. Ya, okay. Siapa Tuhan menurut Yesus? Siapa Tuhan yang wajib disembah menurut Yesus? Allah Bapa. Bukan Yesusnya. Ya, Yesus memperkenalkan itu. Berarti Yesus bukan Tuhan. Ya, sebagai manusia biasa dia bukan Tuhan. Oh iya. Jadi Tetapi, kalau ada orang mengatakan Yesus Tuhan, itu berarti Gabrul. Benar Bang. Ya Gabrul lo ya. Tapi Jadi kalau dengarin ulangin dulu. Jadi kalau ada orang mengatakan Yesus itu Tuhan, itu namanya Gabrul. Manusianya bukan Tuhan, tapi cara pandang kita kepada dia itu yang membuat dia menjadi Tuhan. Oh iya. Iya. Aduh. Betul. Aduh. Gini. Manusianya bukan Tuhan, tapi cara pandang kita melihat dia Tuhan. Bagaimana ini? Makanya dengar dulu. Tuhan Allah. Salah lihat. Gini Bang ya, gini. Tuhan itu mengutus nabi-nabi itu bukan untuk mengajarkan cara beribadah saja. Ntar dulu jangan kemana-mana. Yesus itu manusia atau Tuhan? Manusia. Manusia. Berarti Yesus bukan Tuhan karena dia manusia. Iya. Jadi kalau ada orang bilang Yesus itu Tuhan, berarti cuplis. Tuhan. Makanya saya mau jelaskan ini dulu. Makanya jangan dipotong. Kenapa jadi diputar? Jangan dipotong makanya. Jangan dipotong dulu Bang. Coba ulang dulu. Yesus Ini itu, Bang Andi, ya gimana? Sikit. Kata dia Yesus itu bukan Tuhan, tapi ketika kita melihat dia, cara pandang dia, itu Yesus Tuhan, berarti fata morgana, seolah-olah ada air, dilihat nggak ada air, begitu Bang Andi. Lanjut. Oke, gini. Tuhan itu mengutus nabi-nabinya itu bukan untuk mengajarkan cara beribadah saja, tetapi Bukan itu yang dibahas. Yesus itu manusia atau Tuhan? ya itu kita mau ke sana nih Bang. Gak usah ke sana, langsung aja ke sini. Yesus itu manusia atau Tuhan? Langsung ke sini, jangan ke sana. Itu kan pertanyaan pendek yang tidak menjawab pertanyaan Abang nanti. Ini pertanyaan pendek membuat Anda menjawab ke sini, bukan ke sana.
Ya, coba diulang. Tanpa penjelasan nanti abang tidak. Enggak, langsung aja sebut. Yesus manusia atau Tuhan? Kalau tanpa penjelasan nanti pertanyaan ini nanti abang tanyakan terus sampai Ya akhirat. karena karena memang gak ada jawabannya kalau kau nggak jujur. Coba kau jujur. Saya mau jawab. Kalau Coba pertanyaan kau jujur ya, kau jujur nih. Multiple choice. Yesus adalah A. manusia, B. Tuhan, C. manusia dan Tuhan. kalau fisiknya manusia, Berarti Yesus manusia atau Tuhan? manusia fisiknya, Secara keseluruhan. manusia. Oke. Jadi Yesus manusia. Baik. Apakah manusia itu adalah Tuhan? A. Tuhan, B. Bukan. Gini, sekarang Kok begini? Diulang dulu. Apakah manusia Yesus itu adalah Tuhan? A. Tuhan, B. Bukan Tuhan. masalahnya sekarang saya tidak kenal Tuhan, Bang. Tuhan itu bentuk wujudnya seperti apa coba? Bukan masalah kenal dan tidak. Ini kan Yesus, Anda paham anaknya Maria, masa nggak paham sih? Diulang ya. Apakah manusia Yesus ini adalah Tuhan? A. Tuhan, B. Bukan Tuhan. Bukan Tuhan. Bukan Tuhan. Baik. Artinya, apakah orang bersalah kalau menuhankan yang bukan Tuhan? A. Bersalah, B. Tidak. Bersalah. Bersalah. Coba ulang lagi. Hai Kristen yang menuhankan Yesus, Anda salah. Coba diulang. Nah, persoalan sekarang Tuhannya saya tidak tahu. Tuhannya yang mana? Kenapa lu cari persoalan sih? Jangan nyari persoalan di sini. Enggak, saya tidak tahu Tuhan itu Tuhan yang mana coba. Oh, kamu nggak tahu nama Tuhan? Tuhan saya belum pernah lihat dia di mana. Oh, jadi kamu harus percaya kalau sudah dilihat. Ya saya percaya ketika saya melihat Yesus. Kamu pernah lihat Yesus? Kamu pernah lihat Yesus? Saya mendengar cerita tentang Yesus. Kamu pernah melihat Yesus nggak? Enggak, tapi saya mendengar cerita tentangnya. Oke. Terus Abang juga belum pernah lihat Nabi Muhammad kan, tapi percaya kan? iya sama dong kalau gitu. Berarti sama. Sama. Nah, kamu percaya Yesus sebagai Tuhan atau sebagai manusia? Untuk keterbatasan saya sebagai seorang manusia, saya melihat dia manusia dan melihat Tuhan lewat dia. Nah, saya nggak menanyakan yang lain, saya menanyakan kepada Anda. Kamu percaya nggak Yesus itu manusia atau tidak? Saya percaya dia manusia. Dia manusia. Baik. Saya juga melihat Tuhan lewat dia. Ya. Oh, jadi kamu mau melihat Tuhan, melihat Yesus? Ya, Yesus pun berkata sedemikian kan. Lihat Bapa, lihat saja aku. Itu bukan ucapan saya sendiri loh. Jadi Bapak itu punya kepala. Pernah disunat? Yang Bapa itu yang belum pernah saya lihat. Nah, yang mana yang kau percaya? Yang disembah, Bapak atau Yesus? Yang saya sembah adalah pekerjaan-pekerjaan yang di. Kok pekerjaan yang disembah? Kok kamu menyembah bangunan sih? Kok kamu menyembah pekerjaan? Sederhana loh bro. Yang disembah itu Bapak atau Yesus? Gini bang, saya tidak akan menyembah sesuatu yang saya tidak tahu keberadaannya. Oke, sekarang begini. Di dalam Bibelmu di surga itu kan ada Bapa, ada Yesus, betul? Betul? Oke. Ingat ya. Yesus itu di surga masih berbentuk manusia atau bukan lagi manusia? Kalau berdasarkan Alkitab masih manusia. Masih manusia. Apakah Yesus di surga itu adalah anaknya Maria? Iya. Iya. Apakah dia masih laki-laki, ganteng? Ganteng atau tidak, saya tidak tahu. Oke, baik. Nah, yang mana yang kau sembah? Anak Maria kah atau Bapak yang kau sembah? Anak Maria ini kan Allah Maria. Jangan diputar-putar. Kan di surga ada dua. Ada Yesus anak Maria. Ada Bapak yang bukan anak Maria. Jelas? Yang manakah yang kau sembah? Yesus anak Maria atau Bapak yang bukan anak Maria? Yang mana yang kau sembah? Kedua-duanya. Berarti tuh sembahmu dua. Siapa dan siapa itu bang? Saya ulang lagi ya. Yang manakah yang kau sembah? Yesus anak Maria laki-laki ganteng
atau Bapa yang bukan anak Maria? Yang mana yang kau sembah? Oke. Sekarang umpamanya saya naik ke surga nih Bang ya. Contohnya saya naik Sekarang ini aja, sekarang ini aja. Iya, artinya Nggak usah lu mati dulu. Kok masih, kalau lu mati gua nggak bisa nanya lu lagi. iya, Mumpung lagi lu masih hidup. Kita Nah, kan- saya ulang ya. Jangan lu ke surga buktiin dulu, emang lu balik lagi. Dengerin. Yang manakah yang kau sembah? Yesus anaknya Maria, laki-laki ganteng, atau Bapak yang bukan anak Maria? Yang mana yang kau sembah? kedua-duanya. Berarti sembahanmu dua. Ya, Oke. Bapak, sementara yang Bapak ini saya tidak yakin akan bisa melihat dia di akhirat nanti. Hanya yang saya dapat melihatnya itu hanya Yesus saja. Iya. Berarti sembahanmu dua ya, tapi sembahanmu dua, tapi kau nggak yakin Bapak itu ada karena kamu nggak pernah kelihatan gitu ya? Ya, karena di Alkitab kami mengajarkan bahwa Yesus itu sudah diberi kuasa oleh Sang Bapa yang tidak kelihatan ini. Oke. Dia diberikan kuasa oleh Bapa kepada Yesus. Oke. Menurut kamu tadi sembahanmu dua, betul? Yes. Berarti kalau sembahanmu dua, berarti ada dua sembahan, ada dua Tuhan, betul? Ya, saya ikuti aja lah. Lo jangan pasrah dong. Ini kan ada lagunya itu Ini pasrah. berdasarkan cerita di Alkitab itu bahwa Yesus diangkat ke surga dan diberi kuasa. Oke. Artinya Allah punya tujuan. Kenapa dia beri kuasa itu kepada yang kita hormati, kita sembah ini karena bunyi ayatnya bahwa dia sudah diberi kuasa. Kalau dia tidak diberi kuasa ya buat apa kita sembah? Oke. Artinya, Kita kan berpatokan pada ayat, Bang. iya udah. Artinya Tuhanmu anaknya Maria yang laki-laki ganteng itu, betul? Ya itu kan rencana dengan cara Allah. Oke, baik. Kalau Maria itu di surga, Tuhannya siapa? Maria di surga, Tuhannya siapa? Ya Yesus. Merangkap sebagai anaknya. Ya anaknya di bumi waktu masih di bumi. Kalau di surga bukan lagi anak ibu. Iya, dengan cara Allah bagaimana dia merencanakan itu. Enggak. Dengerin. Bunda Maria ini sama Yesus di surga ini bukan lagi anak ibu atau dianggap orang lain? Gini, Bunda Maria kalau sudah diangkat, seandainya dia diangkat ke surga, dia masih dalam bentuk manusia atau sudah roh? Enggak, iya. Ya Maria kan punya hak hidup juga di surga. Iya, tapi Ya. kan kita bicara soal anak ini kan dalam Ya sekarang ini, biologis di bumi, Bang. ya jawab dulu, di surga ini Yesus masih anak Maria atau bukan lagi anak Maria? Karena sudah berbeda itu. Yang saya tahu bicara soal anak ini secara biologis di bumi. Jadi iya di surga ini Yesus ini laki-laki ganteng ini masih status anaknya Maria atau bukan lagi? Itu dia. Bagaimana kita mau menjelaskan sementara kita belum pernah ke surga, bagaimana Allah mengatur itu di sana? Berarti kamu udah nggak tahu status. Jadi kamu udah nggak tahu status Yesus di surga anak Maria atau bukan? Ya, saya tidak bisa menjawab itu karena saya tidak yakin ada urusan KTP juga di atas, Bang. Ya, jadi Maria itu kehilangan anak. Kalau di bumi tidak, kalau di surga saya belum berani menjawabnya. Ya, jadi Maria dan Yesus ini sudah tidak lagi anak dan ibu ya, begitu? Saya pikir semuanya soal biologis ini semuanya berakhir di bumi ketika mati. Oke. Kesimpulan, siapa Tuhannya Maria di surga? Kalau saya menjawab berdasarkan Alkitab, ya orang yang diberi kuasa di surga. Siapa? Yesus. Jadi ibu menuhankan anaknya di surga gitu ya? Nah itu dia, soal anaknya ini kita belum tahu, belum bisa menjawabnya. Apakah status? Ya udahlah, hilangkan statusnya lah. Oke. Artinya mantan ibu menuhankan mantan, ya itu ya. Maria ini menuhankan mantan anaknya gitu ya? Itu yang tidak bisa kita jawab, Bang, karena kita belum tahu di. Ya udah, nggak usah pakai mantan deh. Maria menuhankan Yesus, gitu ya? Kalau soal yang sudah di atas surga itu saya sudah angkat tangan. Di surga itu masih ada penyembahan nggak sih? Ya mana saya tahu. Gua nggak tahu. Baik.
Tapi kenapa kau tahu bahwa Yesus itu Tuhan di surga? Kau belum pernah ke sono. Berdasarkan ayat. Dia diberi kuasa. Oh ya udah. Berarti yang kau sembah sekarang adalah Yesus, laki-laki ganteng, bekas anak Maria begitu ya? Yang diberi kuasa menurut Oke. ayat. Yang memberi kuasa itu tidak disembah lagi gitu ya? Kuasa ini yang membuat dia disembah, Bang. Iya, yang memberi kuasa itu udah nggak disembah. Saya anggap dia tidak kelihatan, dia tidak bisa dilihat dan sebagainya, sehingga Tidak kelihatan dan tidak dianggap. enggak, bukan dia tidak dianggap. Kita sebatas manusia hanya bisa melihat yang bisa kita lihat saja. Oke. Artinya nanti kalau kamu ke surga, kamu melihat Yesus. Itu yang saya imani. Berarti kelihatan dia ya, laki-laki gitu ya. Ya, kalau berdasarkan Alkitab, Berarti kamu di surga nanti ini punya mata kayak Yesus. Mata tapi dalam bentuk Bentuk apa? Kelereng. bukan yang seperti Gunduk. sekarang, karena Mata kayak gunduk mungkin berubah kayak kelereng gitu ya. Bulat atau kayak apa ya? Kayak hologen. Apa sih itu namanya tuh? Kayak film apa itu loh? Yang lampu berkilat-kilat gitu. Kayak gitu. ya bisa jadi kan tidak bisa. Oh, bisa jadi. Kayak transmover gitu ya. Mungkin bisa juga. Kemungkinan bisa. Karena kita tidak tahu, Bang. Kamu sehat ya, Chris ya? Sehatlah. Ah, syukur deh kalau kau sehat. Jangan sampai kau sakit ya. Ya udah, Os. Lanjut, Os. Ini anak udah 11-12 sama luka tampunan. Sulit untuk disembuhkan. Menurut kesimpulan saya. Oke, saya mungkin kasih sedikit Lanjut, boleh.